Yin Yuan. Permisi, saya minta maaf. Bocah, apakah kau buta? Tidak melihat. Aku menabrak pacarku. Minta maaf. Apa yang harus dilakukan? Saya yang memukul orang itu duluan. Saya minta maaf. Apa yang kau takutkan? Lihat penampilannya yang konyol itu. Biar saya beritahu. Senior segera tiba. Dia sahabat terbaikku. Itu juga terkenal. Rembulan putih King Shock. Itu standar yang sangat tinggi. Sebaiknya kau bersikap baik. Saya harus membuatnya tahu. Pacar pilihanku. Pasti yang paling tampan. Yang paling berkuasa. Jangan khawatir. Di depan sahabatmu. Aku pasti akan membiarkanmu merasa cukup terhormat. Bos memesan makanan. Apa yang harus dilakukan? Adik kecil larut malam begini. Masih di luar. Sangat tidak aman. Tambahkan informasi kontak. Mari bicara denganku. Meja ini sudah dibayar. Siapa kau? Ini bukan urusanmu. Duduklah. Lepaskan saya tidak mengenal Anda. Lepaskan saya. Mari bertukar kontak dan mengobrol. Bukankah kalian sudah saling mengenal? Lepaskan saya tidak akan menambah. Berpakaian seperti ini, bukankah hanya untuk menggoda pria? Apa yang kau pura-pura poloskan? Xiao Jing, selamatkan aku. Aku akan menindasmu sekarang juga. Lihat kau akan apa sekarang. Jika kau tidak ingin mati, nyahlah dari sini. Xiao Jing. Selamatkan aku, Xiao Jing. Aku pergi. Aku pergi sekarang. Aku pergi sekarang. Xiao Jing. Lepaskan saya. Xiao Jing. Kemana adik kecil itu pergi? Xiao Jing. Lepaskan saya. Pacarmu yang lemah sudah kabur. Lepaskan. Dia menyuruhmu untuk melepaskannya. Tidakkah kau mendengar saya? Siapa kau? Mengapa kau harus mencampuri urusanku? Menyalahlah dari sini. 1 menit. Minta maaf padanya. Jika tidak, kalian berdua hari ini semuanya dikubur di sini. Minta maaf. Apa yang perlu dimaafkan? Bocah, kau mencari masalah. Pembunuhan. Hati-hati. Pergilah ke neraka. 1 menit. Tiba. Kau. Apa yang akan kau lakukan? Tidakkah kau ingin menambahkan informasi kontak? Tambahkan saya. Mari kita bicara baik-baik. Aku memperingatkanmu. Bosku adalah pemimpin Long Hutan di Triad. Jiang Lin, saudara Lin. Jika kau berani menyentuhku, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Rad. Lalu kenapa? Saya sangat takut. Pria tampan. Terima kasih telah menyelamatkanku. Tapi Triad berasal. Kekuatan bawah tanah terbesar dari Qingzhou. Kau memukul orang mereka. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Ayo pergi. Berhenti. Kau ingin pergi setelah melukai orang-orangku. Jiang Ling teriak. Saudara Lin. Saudara Lin. Orang ini tahu. Saya anggota Triad. Dia masih berani menyentuhku. Ini benar-benar. Aku tidak menganggapmu serius. Bocah, apakah ini sebuah tantangan? Kau ingin bergabung dengan Triadku? Kami tidak. Mereka yang menindasku duluan. Pria tampan ini. Dia baru saja. Dia datang untuk membantuku. Penindas. Gadis, kami Triad. Jika kau tertarik pada, itu akan menjadi kehormatan bagimu. Kau seharusnya patuh memohon untuk melayani kami. Seharusnya tidak ada pikiran lain. Mengerti? Kalian semua. Mulut kalian sangat kotor. Bocah, katakan sekali lagi. Bocah, apakah kau memprovokasiku? Itu benar. Karena hari ini, saya berencana menggantikan Lei Wen Guan. Biarkan saya menetapkan beberapa aturan untuk kalian. Lancang. Nama Lei Guan. Beraninya kau memerintahku. Di mana semua orang, patahkan anggota tubuhnya untukku.
Berhenti. Shen Xinyu rembulan putih King Show. Jiang Lin, kekuatan Anda luar biasa. Xin Yue, The film was translated and narrated by M. Keluarga Media. kaya nomor 1 di King Shore. Putri Shen. Shen Xinyu. kau akhirnya tiba. Sudah kukatakan sejak lama, tempat ini adalah sarang segala macam orang. Sangat tidak aman. Ini bukan tempat untuk Anda. Anda saja yang tidak mau mendengar. Tuan ini, terima kasih atas bantuan Anda. Tolong bantu kian-kian kami. Namun, pria telah berjokol di King Show selama seabad. Ini bukan sekadar omong kosong belaka. Itu bisa diselesaikan. Apa yang terjadi selanjutnya? Serahkan urusan ini kepada saya untuk ditangani. Hanya sekumpulan antek, tidak sampai ke intinya. Saya katakan, masalah ini sudah melampaui batas kemampuan Anda. Tidak ada gunanya bersikap keras kepala. Nona Shen. Jadi kita perlu melindungi keduanya. Keluarga Shen kami, kecuali sang pemimpin triad. Kami memiliki hubungan pertemanan. Masalah hari ini, saya tidak tahu apakah berikan sedikit harga diri kepada keluarga Shen, atau haruskah kita berhenti sampai di sini? Berhenti di sini. Anggota triad saya diserang. Menyinggung pemimpin kami lagi. Itu saja. Nona Shen. Bukankah itu sedikit terlalu naif? Apa sebenarnya yang Anda inginkan? Sangat sederhana. Pria, melumpuhkan tangan dan kaki sendiri. Wanita, biarkan kami membawanya kembali. Bermain selama beberapa hari. Bersenang-senang. Aku akan mengembalikan orang itu kepadamu secara alami. Hal-hal yang Anda sebutkan, saya tidak akan menyetujui satupun. 2 orang, aku pastikan mereka terlindungi dari Shen. Kian-kian ayo pergi. Berhenti, Nona Shen. Orang lain takut pada keluarga Shenmu. Tapi kami triad tidak takut. Lagi pula, padang gurun yang sunyi ini, di malam yang gelap dan berangin. Bahkan, kami telah menculikmu Nona Shen. Tidak ada seorang pun. Kami tahu kamilah yang melakukannya. Beraninya Anda. Aku sudah mendengarnya sejak lama. Nona Shen. Dia adalah wanita tercantik di King Show. Aku juga ingin mencobanya. Apakah manis? Saudara-saudara, ikat Nona Shen kembali. Bermainlah dengan kami selama beberapa hari. Jiang Lin, apa yang akan Anda lakukan? Menentang keluarga Shen kami. Naik. The film was translated and narrated by M. Media. Saudara Lin. Ini. Bagaimana bisa? Apakah kau baik-baik saja, Saudara Lin? Berlutut. Omong kosong. Aku anggota triad. Berlutut. Kakak besar. Aku salah. Ini semua hanya kesalahpahaman. Tolong lepaskan aku. Minta maaf padanya. Nona Shen. Tidak. Nenek, aku salah. Anda sangat murah hati. Tolong biarkan kami pergi kali ini. Dengan orang-orangmu. Enya. Berdiri. Jalan. Bocah. Saya akan menemuimu lagi lain kali. Saya akan menguliti uratmu. Saya akan mengulitimu hidup-hidup. Menunggu. Sangat tampan. Masalahnya sudah diselesaikan. Kalian bisa pergi sekarang. Terima kasih. Tunggu, kartu ini berisi 100 juta. Anggap saja sebagai rasa terima kasih saya kepada Anda. Itu hanya bantuan kecil. Tuan-tuan, Anda harus menerimanya. Apa artinya? Bagaimanapun juga, identitas kita berbeda. Demi menghindari kesalahpahaman yang mungkin muncul nanti. Budi ini, idealnya penyelesaian sekali bayar. Saya mengerti. Apakah kau takut? Saya akan menggunakan masalah ini di masa depan. Untuk memerasmu. Ambil kembali uangmu. Saya katakan. Saya hanya membantumu. Itu hanya bantuan kecil. Setelah, kita tidak akan memiliki persinggungan apapun. Ada apa Xin Yue? Dia tidak menerima pembayaran. Hanya mungkin. Demi mendapatkan lebih banyak. Tapi, dia tidak terlihat seperti orang seperti itu bagiku. Anda? Apakah Anda tertipu? Tidak cukup. Segera, dia akan datang mengetuk pintu Anda. Ayo pergi. Xin Yue lihat pertunjukan yang sangat besar. Siapa yang mereka jemput? Model mobil ini adalah mobil mewah edisi terbatas. Dan kaca anti peluru juga telah dipasang. Orang yang duduk di dalam mobil pasti, kalau bukan kaya ya bangsawan. Kita tidak mampu berurusan dengan mereka. Ayo cepat pergi. Bawahan Musyang The Guan film was Tianxing. translated and Salam narrated Yinghuang. by M. Media.
Salam Ying Huang. Ying Yuan dari Dacia Tuan Divisi Perang. Bangun kalian semua. Tuan, ada apa ini? Kembalikan uang itu kepada pihak lain. Kembalilah. Ya. Pemilik, Anda membasmi kuil-kuil sekte barat. Menumpas pemberontakan Raja Surgawi, mengguncang negara-negara barat. Mereka telah mengundang keluarga Surgawi ke Laut Ilahi. Pertemuan aliansi 16 negara diadakan. Dan setuju, dari Dacia, negara suzerain, menyatukan semua negara. Keluarga kekaisaran sangat puas dengan hal ini. 7 hari setelah keputusan itu, diselenggarakan untuk Anda di ibu kota. Upacara penobatan, Tuan dianugerahi gelar Ying Huang dari Dacia. Tidak ada yang penting dari semua ini. Saya bertanya kepadamu, orang yang saya minta untuk kau selidiki, sudahkah kau temukan? Anda meminta saya menyelidiki keluarga Tang di Qingzhou. Saya sudah memerintahkan Gubernur Qingzhou untuk menanganinya. Kita seharusnya segera mendapat jawaban. Utusan kiri utama dari Bejan Fusi, kepala grup Heiki saat ini di Qingzhou, Zhao Jingchuan, mengetahui Anda akan datang, ingin mengabdi di sisi saya. Apakah Anda mengundangnya untuk audiensi? Biarkan dia kembali. Perlu. Saya akan mengatur agar dia bisa bertemu. Bawahan Anda mengerti. Ngomong-ngomong Tuan, ada satu hal lagi. Ada apa? Sebelum Anda tiba di Qingzhou, keluarga kekaisaran memiliki titah rahasia. Bawahan, diserahkan kepada pemilik. Katakan. Titah rahasia keluarga kekaisaran. Ying Huang Ying Yuan. Mulai sekarang, dengan putri keluarga Shen, Shen Xin Yue, pernikahan. Apa yang kau katakan? Ini adalah surat nikah Anda. Apakah orang tua itu sudah pikun? Tidak ada urusan. Pernikahan macam apa yang harus saya atur? Keluarga Shen, Shen Xin Yue. Bagaimana mungkin itu dia? Keluarga Shen keluarga elit pertama. Berasal dari Qingzhou, patriark keluarga Shen Shen Xie. Dia menyelamatkan Ying Huang di masa mudanya. Pada saat itu keluarga kekaisaran. Dia kemudian membuat kesepakatan dengan Shen Xie. Pernikahan keturunan. Untuk mengakui jasa mereka. Lanjutkan. Setengah bulan yang lalu, Shen Xie sakit parah dan tidak bisa bangun dari tempat tidur. Surat perpisahan. Keluarga kekaisaran tidak tega. Jadi saya berencana, biarkan Tuan. Dia menikahi putri keluarga Shen, Shen Xin Yue. Berniat, gunakan kekuatan Anda, lindungi keluarga Shen, seumur hidup kemuliaan dan kekayaan. Orang tua, apakah dia sudah pikun? Bukankah dia punya anak sendiri? Beberapa pangeran keluarga kekaisaran. Mereka semua adalah putri. Generasi ketiga keluarga Shen. Dia juga seorang wanita muda. Saya mengerti. Jadi ini adalah, saya memintamu untuk membalas budi. Pernikahan ini. Saya tidak bisa setuju. Hati saya sudah menjadi milik orang lain. Jika kau setuju, Nona Shen, bukankah itu akan merugikannya? Bagaimanapun juga, identitas kita berbeda. Untuk menghindari kesalahpahaman di masa depan, budi ini paling baik diselesaikan sekali untuk selamanya. Lagi pula, dia mungkin tidak begitu yakin. Apakah kau bersedia menikah denganku? Putri keluarga Shen dari Qingzhou bisa menikahi tuan mereka. Nasib baik, dia berlatih beberapa kehidupan. Belum gilirannya. Apakah Anda setuju atau tidak? Ada banyak cara untuk membalas budi. Tidak perlu. Biarkan saya membalasmu dengan tubuh saya. Bukankah ini hanya melindungi keluarga Shen? Selesaikan dalam satu masa hidup. Sengguan. Bawahan. Perintahkan seseorang untuk melaksanakan upacara pelantikan. Undangan kirimkan. Salinannya ke keluarga Shen. Ingat, mengirimkan gulungan naga bangkit. Lagi pula, markas besar grup Heike di ibu kota. Bukakan pintu kemudahan. Semua properti atas nama saya. Untuk keluarga Shen. Ngomong-ngomong, kirim ke Shen, Shen Xin Yue, beberapa hadiah kecil. Anggap saja itu sebagai bekal pernikahannya di masa depan. Mahar saya untuknya. Tuan, hanya ada 8 salinan gulungan naga bangkit. Hanya 8 pilar negara. Hanya mereka yang layak menerima posisi ini. Keluarga Shen-nya mungkin akan melambung ke langit. Lakukanlah. Lagi pula, mobil cadangan. Nyonya, seorang pria bernama Ying Yuan datang dari luar. Anak muda, dia bilang dia ingin menemui Nona. Apa? Halo Nyonya Shen. Nama saya Ying Yuan. Kali ini datang. Saya tidak tertarik. Apakah kau tahu namamu? Kau datang. Itu hanyalah kata. Ingin memakan daging angsa. Kau harus menikahi Xin Yuoku. Biar saya katakan yang sebenarnya. Kau sampah. Tidak layak memasuki gerbang keluarga Shen saya. Saya pikir Anda mungkin. Anda salah paham terhadap saya. Saya bukan. Bukan apa bukan. Kau bahkan tidak tahu diri. Lihat dirimu sendiri. Kau berasal dari keluarga kecil. Sampang, mengapa dia harus menikahi adikku? Bocah, keluarga Shen saya adalah keluarga paling bergengsi di Qingzhou. Bagaimana mungkin kamu seorang petani bisa dipanjat, tidak tahu diri? Nyonya Shen, keluarga Shen keluarga yang sudah berdiri sahabat. Ini, The film was beginikah cara Anda translated memperlakukan and tamu? narrated by M Media. Pelanggan, kau bahkan tidak pantas mendapatkannya. Di keluarga Shen saya, kau bahkan tidak pantas menjadi anjing. Tidak ada. Nyonya Shen, mulut Anda, tolong jaga kebersihannya. Bagaimana? Itu menyentuh titik menyedihkanmu. Harga diri.
Saya tahu persis orang seperti apa kau ini, apa yang ada di pikiranku. Kau tidak lebih dari, mereka hanya ingin memanfaatkan perjanjian pernikahan ini, menggunakan kekuatan keluarga Shen saya, datang dan ubah nasibmu yang miskin, agar kau bisa terbang ke puncak dahan dan menjadi burung Phoenix. Tapi kau harus mengerti, Phoenix, baik di dahan maupun di tanah. Dia terlahir sebagai Phoenix. Dan kau, hanya rumput liar di lumpur. Itu ternak yang bahkan lebih buruk daripada ayam kampung. Keduanya, tidak ada yang sebanding dengannya. Bocah, saya sarankan kau segera pulang. Pergi cuci muka dan tidurlah. Berhentilah bermimpi. Setelah bicara begitu banyak, maksud Nyonya Shen. Apakah menyenangkan berpura-pura bodoh? Serahkan surat nikahnya. Simpan ini untuk dirimu sendiri. Kalau begitu pergilah dari keluarga Shen. Bagaimana jika saya tidak membayar? Jangan bayar. Kau mungkin tidak tahu. Xin Yuoku. Dia sudah menyukai Ying Huang. Segera menjadi permaisuri Ying Huang. Jika kau tetap keras kepala, sebagai akibat dari, kau tidak akan mampu menanggungnya. Apa yang kau tertawakan? Saya tertawa. Keluarga Shen Anda benar-benar kelompok yang berpikiran sempit. Orang bodoh yang merasa paling benar. Beraninya kamu apa yang kamu katakan? Mencari mati. Gubernur King Shou Zi. Tuan Shou telah tiba. Nyonya Shen, apa kabar? Salam Gubernur Anda. Gubernur Jenderal telah tiba di kediaman keluarga Shen. Keluarga Shen saya benar-benar merasa terhormat. Silakan duduk. Tidak perlu duduk. Kunjungan gubernur ini sesuai dengan dekret Ying Huang. Mereka beri hadiah untuk Nona Shen Xinyu. Hadiah dari Ying Huang untuk Xin Yue. Bawa masuk. Berdasarkan dekret Kekaisaran Ying Huang, hadiah yang dianugerahkan kepada Shen, sepasang cangkir giok 9 naga, 8 cangkir mutiara bercahaya dari Laut Tiongkok Selatan, 999 gram emas murni, 48 batang emas. Selain itu, gulungan naga bangkit, selembar stiker naga bangkit. 7 hari kemudian, keluarga Shen diundang untuk menghadiri upacara, bergabung dalam acara akbar ini. Sungguh, Gulungan Naga Bangkit. Pada upacara penobatan Agung Ying Huang, gulungan naga bangkit, hanya 8 pilar negara. Hanya kerabat Ying Huang dan keluarganya yang bisa memilikinya. Mereka yang menerima kiriman ini, setara dengan 10.000 orang. bagus, bagus. Nah, mohon Gubernur sampaikan pesan ke Ying Huang. Keluarga Shen saya, kami pasti akan membalas budi baik Ying Huang. Saya pasti akan pergi. Nyonya Shen, dia mendapatkan dukungan dari Ying Huang. Keluarga Shen akan segera melambung ke langit. Mohon tenang saja Gubernur Anda. Jika hari itu benar-benar tiba bagi keluarga Shen saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Gubernur. Pengunjung, segera siapkan perjamuan. Saya ingin mengadakan perjamuan untuk Gubernur. Tidak perlu perjamuan. Gubernur ini harus kembali, melapor kembali kepada Ying Huang. Selamat tinggal. Nyonya Shen, ini adalah Dia hanyalah pengemis yang datang ke pintu orang. Mereka akan segera mengusirnya. pengemis. Investasi sebesar itu di dalam dunia, mungkin hanya Ying Huang. Hanya dengan luar biasa begitu bisa disajikan dengan layak. Luar biasa. Sekarang, apakah kau melihat dirimu dengan jelas sekarang? Kau bahkan kesulitan untuk makan. Dan Ying Huang mengejar Xin Yuoku. 1 langkah. Itu adalah hadiah senilai ratusan juta. Ini adalah 10 kehidupanmu. Ketinggian yang tidak akan pernah bisa kau capai. Sadar dirilah. Kau, Jika saya katakan, barang-barang ini sebenarnya adalah hadiah dari saya. Apakah Anda percaya? hadiah yang kau berikan. Mengapa kau tidak mengatakannya? Apakah kau Ying Huang? Benar sekali. Anda benar. Saya. Itu adalah Ying Huang. Ya, kau bilang kau adalah Ying Huang. Jika kau menanggapi Ying Huang, jadi saya masih dari keluarga kekaisaran. Itu sangat sombong. Bocah, Ying Huang adalah murid yang diajar langsung oleh keluarga kekaisaran, penguasa divisi perang, mengendalikan tentara seluruh negeri. Kamu pikir kamu siapa? Mereka bahkan berani menyamar sebagai dia. Orang tua, apakah kamu sudah bosan hidup? Ying Yuen, saya rasa kau tidak bisa menerima kenyataan. Jetty, apakah kau sudah kehilangan akal? Anda tidak percaya pada saya bukan?
Kau bodoh jika mempercayai itu. Kalau begitu saya akan membuktikannya kepada Anda. Bagus. Saya benar-benar tidak suka sikap keluarga Shen. Ambil kembali semua yang saya berikan. Kemasi barangmu. Mari kita lihat seberapa hebat kau berpura-pura. Aktingnya cukup meyakinkan. Bagaimana jika saya tidak tahu? Saya benar-benar mengira itu Ying Huang dari dinasti Daxiap. Cukup. Saya tidak punya waktu menontonmu berakting di sini. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Serahkan surat nikahnya. Pergilah dari keluarga Shen. Jika tidak, Tuan Xiang Guan Tianxing telah tiba. Ying Huang telah memberikan perintah. Keluarga Shen melakukan pembangkangan. Ambil kembali semua yang telah diberikan segera. Apa? Apa yang terjadi? Tuan, apa yang sedang terjadi? Ini adalah konsekuensi dari membuat Ying Huang marah. Tuan, dengarkan saya. Keluarga Shen saya setara dengan, namun orang dewasa yang setia itu Ying Huang. Pergi, Tuan. Kapan kita menyinggung? Saatnya untuk jawaban Ying Huang. Ibu, Bagaimana bisa? Bagaimana ini bisa terjadi? ibu ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Sekarang, apa yang saya katakan? Apakah Anda percaya? Dia tidak mungkin nyata. Ying Huang, itu mustahil. Dia hanyalah petani miskin. Bagaimana mungkin dia adalah Ying Huang? Mungkinkah? Benar-benar Anda salah. Kau tidak mungkin Ying Huang. Tahu, tadi malam Ying Huang tiba. Gubernur Jenderal secara pribadi menyambutnya. Jika kau adalah Ying Huang, mengapa dia tidak mengenalimu tadi? Tidak salah. Jika Anda adalah Ying Huang, Gubernur, saya bisa langsung mengenali Anda. Bagaimana Anda bisa begitu yakin? Xiao Xi melihat saya tadi malam. Kedatangan Ying Huang. Para pejabat memberi penghormatan. Seluruh kota gempar. Kalangan atas di Qingzhou semua tahu tentang ini. Dan kau lahir dari keluarga rendahan. Tentu saja mustahil untuk tahu. Jeti, begitulah caramu menjadi celah terbesar. Saya mengerti. Itu membuatku takut. Saya pikir kau benar-benar dia. Di mana Ying Huang sendiri. The film Tapi was Ying Huang mengambilnya. translated and Semua yang telah narrated diberikan by kepada NBC. kita. Jadi apa artinya ini? Pasti Ying Huang sudah mengetahuinya. Xin Yul sudah bertunangan. Dia pikir kami semua telah menipunya. Oleh karena itu murka Guntur pun turun. Pada akhirnya, ini semua salah si sampah ini. Anak baik. Kamu telah menyeret keluarga Shen bersamamu. Menyinggung Ying Huang. Kamu. Dia pantas mati. Benar sekali. Serahkan surat nikah dengan cepat. Keluar dari keluarga Shen. Jika tidak kamu akan menyesal. Serahkan surat nikah. Keluarga Shen saya tidak mengakui perjanjian pernikahan ini. Bagi mereka yang tidak mengakui, keluar. Kalian semua tidak bisa diselamatkan. Nak berhenti meronta. Saya adalah matriark keluarga Shen. Saya sudah membuang banyak nafas untukmu. Jika itu masih tidak membuatmu tunduk. Bukankah membuang waktu, mendominasi selama bertahun-tahun di Qingzhou itu sia-sia? Nyonya Shen, Anda adalah orang yang paling bodoh. Apa katamu? Nyonya Shen, tujuan kedatangan saya hari ini, awalnya adalah untuk pembatalan pertunangan. Apa kau kesini untuk membatalkan pertunangan? Jika saat saya tiba, Anda tidak perlu membuang napas. Pernikahan ini seharusnya sudah dibatalkan sejak lama. Saya? Tapi Anda bersikeras untuk bertindak pintar. Saya pikir Anda menghina saya. Itu akan membuat saya tunduk dengan patuh. Mereka tidak tahu bahwa itu hanya akan menjadi bumerang. Jadi saya berubah pikiran. Pernikahan ini, saya tidak akan mengembalikannya. Pelajari kata kesopanan. Datang dan bicarakan ini lagi dengan saya. Pembatalan pertunangan Huan. Angkat batu jatuh ke kaki. Nyonya, jika bukan kamu yang memulai, permalukan dia beberapa kali. Pernikahan ini, pergi lebih awal. Ya, Bagaimana kau bisa menyalahkanku? Dia yang memulai. Dia tidak bilang kalau dia datang ke sini. Pertunangan dibatalkan. Lagi pula, saya adalah matriark keluarga Shen. Dia adalah orang kelas bawah. Saya tidak bisa bicara lebih banyak padanya. Kesimpulannya, saya tidak melakukan kesalahan apapun. Dialah yang salah. Jika dia patuh mengakui, saya adalah sampah. Serahkan surat nikah itu.
Itu seharusnya baik-baik saja. Tuan. Tuan, keluarga Shen sangat tidak tahu berterima kasih. Haruskah kita memberi mereka pelajaran? Tidak perlu. Masalah ini, saya akan menanganinya sendiri. Ya. Ngomong-ngomong Tuan, Gubernur Xiao Zi dari Qingzhou, saya tidak bisa mengunjungi Anda kemarin. Hari ini secara khusus, saya menyiapkan hadiah kecil. Percayakan bawahan untuk persembahkan. Apa? Dia membelinya di foto. Dari rumah lelang genting. Ginseng kekaisaran berusia 1000 tahun. Ambil. Itu bisa menambah 10 tahun umur Anda. Dia penuh perhatian. Ayo pergi. Ada apa? Suasana apa ini? Begitu khidmat, apa yang terjadi? Putriku, kau akhirnya kembali. Ying Yuan itu. Dia sudah keterlaluan. Ying Yuan, dia datang. Anda tidak mempersulit mereka. Mari kita permalukan mereka. Putri, bagaimana bisa kau lakukan itu? Apakah kau menganggap kami seperti itu? Kami menunggu Ying Yuan. Itu adalah penghormatan tertinggi. Diperlakukan sebagai tamu kehormatan. Mereka juga menawarkan kompensasi yang murah hati. Saya harap dia bisa memutuskan pertunangan. Lalu apa? Tak disangka. Anak ini punya kepribadian yang buruk. Memiliki kontrak pernikahan. Tidak masuk akal. Bahkan di depan utusan Ying Huang. Dia bilang kau adalah tunangannya. Dia tidak akan menikahi siapapun. Keluarga Shen kami. Mereka sudah berselisih dengan Ying Huang. Gulungan naga bangkit ditarik kembali. Itu milik keluarga Shen kami. Kunci untuk memasuki ibu kota. Ibu, apa yang ibu katakan? Benar-benar sekali. Kami sudah menasihati dengan baik. Dia buat keributan di rumah Shen. Mereka tolak batalkan pertunangan. Orang ini, sepertinya begitu. Orang-orang liar dari daerah miskin dan berbahaya. Terbiasa miskin dan sombong. Itulah mengapa mereka begitu sombong. Tak terduga. Dia ternyata orang seperti ini. Kakek itu. Mereka bilang saat itu. Dia ingin menikahkan saya dengannya. Jika saya setuju, ini bukan saya. Apakah ibu mendorong mereka ke dalam lubang api? Kakakmu salah mengenali orang. Saya pernah bertemu Ying Yuan itu sebelumnya. Dia hanya seorang munafik. Benar-benar sekali. Saya bersaksi. Ibu, tolong jangan marah. Saya akan menangani ini. Saya ingin pergi secara pribadi. Bertemu dengan Ying Yuan itu. Biarkan dia tahu. Keluarga Shen saya. Ini karena kebaikan hati. Baru kemudian, dia memperlakukannya dengan sopan. Tapi dia menjadi terlalu sombong. Penghinaan bagi keluarga Shen kami. Saya akan membuatnya membayar harganya. Ngomong-ngomong Tuan, Anda meminta saya menyelidiki keluarga Tang di Qingzhou. Sudah ditemukan. Ini informasinya. Keluarga Tang orang luar datang ke keluarga kecil 12 tahun yang lalu ke Qingzhou. Menurut penyelidikan Xiao Zi ya, mereka sepertinya mereka diasingkan dari ibu kota ke tempat ini. Keluarga Tang ini, saat saya tiba di Qingzhou, tidak ada satupun pria di seluruh klan, hanya kerabat perempuan yang tersisa. Sekarang, kepala keluarga Tang itu adalah Nenek Tang, pemegang kekuasaan. Konstruksi Tang itu adalah keluarga Tang. Nona dari cabang utama bernama Tang Jiuge. Jiuge, Tang Jiuge. Tuan ada apa? Baik, belikan saya 2 cangkir kopi. Ya, bawahan Anda akan segera menanganinya. 10 tahun yang lalu. King Hei jangan tidur. Saya akan membawamu ke rumah sakit sekarang juga. King Hei. Setelah saya pergi, atas namaku, tolong jaga adikku dengan baik. Jiuge, dia masih muda, tidak sabaran, tidak ada yang mengurus mereka. Dia akan terluka. King Hei. King Hei jangan khawatir. Saya pasti akan menemukan keluargamu, adikmu. Lindungi mereka. Semoga kau menjalani hidup yang damai. Saya katakan, saya benar-benar tidak akan menikah. Milik Hanzi. Pernikahanku, saya membuat keputusan sendiri. Tang Jiuge ketua konstruksi grup Tang. Keparat, kau adalah anggota keluarga Tang, maka segala sesuatu tentang dirimu itu perlu patuhi peraturan keluarga Tang. Jika kau terus mendesakku seperti ini, sekarang, tepat di jalanan, dia baru saja menikahi siapa saja. Kau berani. Kau adalah pengemudi mobil ini. Siapa kau? Kau adalah pengemudinya. Berapa per bulan? Saya akan memberimu 10 kali lipat jumlahnya. Nikahi saya. Kekacauan apa ini? Ngomong-ngomong, Pil inti. saya lupa bertanya. Siapa namamu? Nama saya Ying Yuan. Nama belakangmu Ying. Kau dan keluarga Ying di ibu kota, apa hubungannya? Saya. Merasa bersalah. Saya terlalu sensitif. Hanya nama belakang ini saja. Seperti musuh saya. Sudahlah. Tidak masalah apa nama belakangmu.
Saya tanya padamu, kau adalah pengemudinya. Berapa per bulan? 3.000 atau 5.000? Saya sebenarnya bukan. Tidak masalah berapa banyak yang saya hasilkan. Jeti, saya akan memberimu 50.000 sebulan. Kau hanya perlu berpura-pura. Suamiku, 1 tahun. 1 tahun kemudian, saya akan membebaskanmu. Sebagai tambahan, saya akan memberimu lebih. 1 juta sebagai kompensasi. Bagaimana menurutmu? Apakah kau setuju? Nona Tang, sepertinya mereka juga tidak memberikannya kepadaku kesempatan untuk menolak. Itu, saya anggap itu sebagai jawaban ya. Ikutlah denganku. Mau kemana? Pergi ke perjamuan ulang tahun nenek saya. Saya ingin memberinya 1 kejutan besar. Selamat untuk Nyonya Tang. Cucu yang berbakti memiliki keberuntungan. Semoga Anda panjang umur tanpa batas. Terima kasih atas kebaikan kalian semua. Hari ini adalah perjamuan ulang tahun saya. Untuk merayakannya bersama. Nenek Tang kepala keluarga Tang. Bersama semua orang. Terima kasih banyak Nenek. Nenek, ini hadiah yang saya siapkan untuk Anda. Tang Jingjing. Bagaimana menurutmu? Apakah kau menyukainya? Seperti, selama itu adalah hadiah dari Jingjing, Nenek menyukainya. Saya memberikannya kepada Nenek. Kalung ini terlihat seperti, The film ini was cukup berharga. translated Jingjing and sudah berbakti narrated sejak by kecil. M. Nenek, Media. bukankah ini kakak perempuanku? Kau masih tahu cara untuk datang. Lihat dirimu, di hari ulang tahun Nenek. Seberapa marahnya kau membuat Nenek. Benar-benar bodoh. Nenek, ini adalah hadiah ulang tahun yang saya siapkan untuk Nenek. Semoga kebahagiaan Nenek seluas Laut Timur. Semoga Nenek panjang umur setinggi Gunung Selatan. Ini adalah gelang Gyukas. Kau cukup berhati-hati ya. Selama kau setuju untuk menikahi Tuan Muda Han, kau tetaplah Nenek. Ciptu yang baik. Tunggu sebentar. Tuan Muda Han telah tiba. Kalian anak muda, berkomunikasi dan menjalin hubunganlah satu sama lain. Apakah kau mendengarku? Nenek, izinkan saya memperkenalkannya kepada Nenek. Dia adalah Ying Yuan. Sore ini, kami berdua, mereka sudah mendaftarkan pernikahan mereka. Jeti, tidak mungkin, dia menikah lagi dengan Hanzi. Tahu, apa yang kau katakan? Halo Nyonya. Nama saya Ying Yuan. Meski agak mendadak, Tang Jiugi, apakah kau sudah gila? Kau berani menentang keinginanku, mencari karakter yang teduh. Pria mendaftar. Apakah kau masih punya mata? Saya nenek ini. Nenek, Hanzi adalah seorang playboy. Dia telah menyakiti banyak orang. Gadis lugu. Nenek membuat saya menikah dengannya. Itu seperti mendorong saya ke dalam lubang api. Setiap pria punya kekurangannya. Tuan Muda Han itu kaya. Keluarga Han hanya berada di bawah keluarga Shen. Dia adalah pria kaya dari King Show. Selain itu, dia masih sangat muda. Dia bergabung dengan grup Heikei, penanggung jawab proyek tersebut. Dia membiarkan beberapa sumber daya terlepas dari tangannya. Itu sudah cukup bagi keluarga Tang kita untuk bangkit. Grup Heiki. Tang Jiugi, jangan biarkan ketidaktahuan dan keras kepalamu. Mereka menghancurkan keluarga Tang kita. Kesempatan untuk bangkit. Jika tidak, kau adalah pendosa keluarga Tang. Saya keras kepala. Benar sekali. Kau menempatkan kepentinganmu sendiri di atas kepentingan keluarga. Kau hanya keras kepala. Lagi pula mereka tidak tahu malu dan egois. Kau Jika keluarga Tang ingin bangkit, saya rasa saya bisa membantu Anda. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau mengoceh omong kosong di sini. Yaitu, terlalu percaya diri. Jangan bicara omong kosong. Apa yang saya katakan itu adalah fakta. Kau punya nyali yang besar. Saya di sini untuk menanyakan padamu, apa yang kau lakukan? Beraninya kau mengatakan keluarga Tang saya, jika bangkit. Saya sebenarnya Berhenti bicara, kau hanyalah seorang sopir. Apa kau beri untuk kebangkitan Tang? Dia dulunya seorang sopir. Dia adalah sopir yang melayani orang lain. Identitas ini, mereka berani sombong di keluarga Tang. Itu sangat lucu. Seseorang yang tidak punya keahlian apapun, tingkat rendah dalam masyarakat. Tang Jiugi, ini pria yang kau cari. Sampah, bicara omong kosong, jika dia masuk ke keluarga Tang kita, reputasi keluarga Tang kita, kau sudah menghancurkan semuanya. Itu masih lebih baik daripada Hanzi. Kau bicara omong kosong. Bisakah dia dibandingkan dengan Tuan Muda Han? Dia bahkan tidak layak untuk membawakan sepatu Tuan Muda Han. Bocah, jangan salahkan saya The karena film tidak was memperingatkanmu. translated and Jauhi Jiugi kami. narrated by M. Jika kau Media. terus mengganggu Jiugi, dia adalah wanita Tuan Muda Han. Dia akan membiarkanmu mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Nenek, jangankan Hanzi. Bahkan jika itu keluarga Han dari King Show, lalu kenapa mereka ada di depanku? Mereka hanya pantas berlutut dan bersujud. Tahu, kau benar-benar lancang. Kau sudah gila. Apakah kau tahu apa yang kau katakan? Jiugi, dengarkan aku.
Saya sebenarnya bukan sopir. Keluarga Han, Tuan Muda Hanzi telah tiba. Hanzi kepala departemen proyek di grup Haiki. Tuan muda tertua keluarga Han, putra tertua keluarga Han telah tiba. Kau sampah. Apa yang kita lakukan menghalangi jalan di sini? Pergi dari sini. Hanzi ada di sini. Apa yang baru saja saya katakan? Berhenti bicara omong kosong. Apa yang dia dengar? Dia tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Apakah kau tahu? Mereka tidak akan membiarkanku pergi. Tuan Muda Han berkenan hadir di sini. Saya minta maaf karena tidak menyambut Anda dengan layak. Sangat tidak sopan. Nenek, saya dengar hari ini adalah hari ulang tahun Anda. Sementara, agak tergesa. Mereka membawa beberapa hadiah kecil. Buka. Tuan Muda Han memberikan hadiah ulang tahun. Uang tunai. 8.880.000 yuan. Satu gerakan. Lebih dari 8 juta rupiah tunai. Keluarga Han. Seperti yang diharapkan dari Qingzhou. Salah satu keluarga kaya teratas. Benar sekali. Keluarga Tang dan keluarga Han membentuk aliansi pernikahan. Mereka benar-benar mendapatkan keberuntungan. Nenek, saya tidak tahu soal hadiah ulang tahun ini. Apa kau sudah puas? Sangat puas. Sangat puas. Tuan Muda Han mulai bergerak. Sungguh unik. Nenek, ini semua hanya uang receh. Setelah juga menikah denganku, masih ada keuntungan yang jauh lebih besar menunggu keluarga Tang. Patuhi Tuan Muda Han dalam segala hal. Juga. Wajahmu itu, sepertinya ada sesuatu di sana. Apa 3 hal itu? Terlihat agak indah. Sudah lama sekali saya tidak melihatmu. Halo. Ini adalah... Dia hanyalah seorang pengemis, datang untuk mengemis makanan. pengemis. Saya suami Jiuge. Nama saya Yin Yuan. Apel, siapa kau? Tuan Muda Han, jangan dengarkan obong kosongnya. Tang Jiuge, itu wanitamu. Bocah ini tidak ada hubungannya dengan saya. Ada hubungannya dengan saya. Dia adalah suami saya. Sore ini, kami baru saja mendapatkan surat nikah. Diam. Tuan Muda Han, Jiuge sedang menamuk. Di luar, menikah dengan siapa saja? Apa kau mencoba membuat saya kesal? Mereka berdua, tidak ada hubungan yang terjadi. Tang Jiuge. Nenekmu, aku sudah menjodohkanmu denganku. Kau sekarang malah bersama seorang sopir. Tidak jelas. Kau benar-benar menjijikan. Bahkan jika dia hanya seorang sopir, saya 100 kali lebih baik darimu. Diam. Sejak zaman dahulu, pernikahan, semuanya diatur oleh orang tua mereka. Pernikahan yang diatur. Kau tidak punya pilihan. Ceraikan dia segera. Menikahlah dengan Tuan Muda Han. Bocah, saya tidak peduli siapa kau. Tang Jiuge adalah wanitaku. Sebaiknya kau menjauh darinya. Jika tidak, saya berjanji, itu akan membuatmu tidak bisa melihat matahari esok hari. Jiuge sekarang adalah istri saya. Jauhi dia. Pasti kau orangnya. Apa kau benar-benar tidak takut mati? Kau bisa mencobanya. Saya mengerti. Yang kau inginkan hanyalah uang, bukan pikiran orang miskin sepertimu. Saya sangat memahaminya. Saya memperhatikannya setiap hari. Kepentingan sepele ini. Ingin uang? Saya akan memberikannya padamu. Ambil ini. Segera nyah dari pandangan saya. Keluar. Ambil, Ambil itu. ambil. Seperti anjing. Ambil itu. Uang ini. Itu cukup untuk gajimu selama setahun. Cepat berterima kasih kepada Tuan Muda Han. Lebih banyak uang. Benar. Benar sekali. The Tuan film was muda ini kaya raya. translated and Tuan muda ini narrated by hanya makan Media. saja. Nilainya setara dengan dirimu. Seumur hidupmu. Benar sekali. Lihat Tuan Muda Han. Satu gerakan. Hadiah ulang tahun senilai lebih dari 8 juta rupiah. Lihat dirimu lagi. Mereka datang dengan tangan kosong untuk menumpang makan. Miskin. Sangat tidak sopan. Siapa bilang kami tidak memberi hadiah? Gelang yang saya berikan kepada nenek. Itu berarti, perasaan kami, itu tidak akan berhasil. Apa yang milikmu adalah milikmu. Bakat yang dia berikan, itu miliknya. Kau, Benar sekali. Kau benar. Jadi, saya juga memberikannya kepada nenek. Saya menyiapkan hadiah ulang tahun. Ini. Itulah yang saya berikan kepada nenek. dari mana kau mendapatkan ini? Simpan dengan cepat. Ini yang saya berikan kepada hadiah ulang tahun nenek. Mengapa menyimpannya? Kakak, berapa harga benda ini? Kau memberikannya kepada nenek saya. Bukankah kau hanya menunggu untuk dimarahi? Jangan khawatir. Benda ini tak ternilai harganya. Tak ternilai harganya. Menyombong. Lihat sampah ini.
Sepertinya, ini tidak terlihat seperti barang bagus. Mungkinkah dari tempat pembuangan sampah? Apakah ini barang pungutan? Ini adalah akar pohon. Benar saja. Ini berasal dari tempat sampah. Barang pungutan. Kau miskin ya sudah. Tidak perlu sampai memungut akar pohon. Mari kita berikan kepada nenek sebagai hadiah ucapan selamat. Lanjang sekali. Apa kau menghina saya? Lihat, saya bilang jangan mengeluarkannya. Sekarang semuanya sudah bagus. Nenek, ini adalah ginseng Kaisar Milenium. Memiliki khasiat memperpanjang usia. Hanya satu yang tersisa di dunia, bernilai puluhan juta. Ginseng ini bernilai puluhan juta. Kau bercanda. Tuan muda ini, orang sering menghadiri acara dan makan enak. Ginseng umur berapa? Nilai, saya tahu betul. Dunia ini sama sekali tidak ada yang berlebihan. Ginseng 1000 tahun. Saya rasa begitu. Bocah ini hanya memungut akar pohon untuk menipu nenek. Kau belum pernah melihatnya. Itu karena kau picik dan bodoh. Itu tidak berarti benda ini tidak ada. Si brengsek itu. Kau berani bilang saya picik dan bodoh. Saya pikir kau hanya di sini untuk membuat masalah. Mengapa kau mengambil sampah seperti itu untuk menyamar sebagai hadiah ulang tahun? Saya sarankan kau jangan melakukan itu. Kau akan menyesal. Hanya akar pohon. Apa yang harus saya sesali? Sudah cukup. Saya sudah terlalu lama mentoleransimu. Keluar dari keluarga Tang. Sekarang juga. Tahu tidak diterima di sini. Ini adalah pilihanmu sendiri. Kalau begitu jangan salahkan saya. Siapa yang mencoba kau takuti? Tidak peduli seberapa keras kau mencoba. Itu hanya akar pohon busuk. Hari ini Balai Lalang Yunding Qingzhou menangkap pemandangan langka di dunia. Ginseng Kaisar Milenium. Dipahami bahwa usia ginseng ini lebih dari 1000 tahun yang lalu. Ini menambah 10 tahun umur seseorang. Hanya satu di dunia. Oleh orang misterius. Dengan harga selangit 50 juta rupiah. Kode Yunding 0188. Bagaimana mungkin? Mungkinkah ini benar? Ginseng Kaisar Milenium. Ginseng saya. Ginseng Kaisar Millennium saya. 50 juta. Tapi 50 juta. Hilang begitu saja. Nenek, ini bukan urusan saya. Saya tidak tahu itu adalah. Itu adalah dia. Benar, itu semua salahnya. Dia jelas tahu segalanya. Tapi dia tidak memberitahu saya. Itu semua salahnya. Saya bilang ini ginseng Kaisar Milenium. Apakah kau percaya? Saya bilang akan hidup 10 tahun lebih lama. Bernilai puluhan juta. Apakah kau percaya? Sekarang semuanya salahmu. Di tangan sendiri. Tapi ini salahku. Nenek. Nenek. Prinsip dunia ini. Tidak ada hal seperti itu. Tunggu. Ini benar-benar ginseng Kaisar Milenium. Dari mana kau mendapatkan ini? The film was Hadiah dari seorang translated teman. and Hadiah narrated dari by seorang M teman. Media. Teman macam apa? Memberikan sesuatu yang begitu berharga kepadamu. Jadi, beraninya kau mempermalukan wanita tua seperti saya. Nenek. Dari awal sampai akhir. Saya tidak bermaksud mempermalukanmu. Sebaliknya justru kau terus mempermalukan dirimu sendiri. Kau benar-benar lancang. Nenek. Jangan marah. Pandangan saya mengenai masalah ini aneh. Aneh. Hal yang aneh. Nenek. Pertanyaan. Sampah miskin sepertinya. Bagaimana mungkin mereka bisa memilikinya? 50 juta. Membeli ginseng Kaisar Milenium ini. Maksudmu? Ginseng Kaisar Milenium. Itu pasti ada. Lagi pula Balai Lelang Yunding adalah yang nomor 1 di Qingzhou, tidak mungkin memasukkan barang. Tapi si miskin itu, bisakah dia mengeluarkan 50 juta? Dengan kekayaannya, saya khawatir bahkan syarat masuk Balai Lelang Yunding. Saya tidak bisa masuk. Kalau begitu ini artinya Ginseng Kaisar Milenium ini palsu. Bocah ini, kau pasti sudah mencari tahu di suatu tempat berita tentang ginseng Kaisar Milenium, lalu membeli yang palsu, mencoba menipumu nenek. Tanpa bukti. Apa yang membuatmu mengatakannya palsu? Apa identitas Tuan Muda Han sebenarnya? Dia bilang itu palsu. Itu pasti palsu. Apa kau mencoba pamer di depan saya? Kau pikir saya tidak bisa melihatnya? Hanya itu trik yang kau punya. bocah itu hampir termakan tipuanmu. Saya pikir kau begitu mampu. Ternyata saya membeli barang palsu, mencoba menipu saya. Nenek.
Kau tidak percaya padaku. Kau percaya padanya. Apakah benda ini asli atau palsu? Pemeriksaan sederhana akan membuktikannya. Tidak perlu. Kau pikir kau siapa? Dia bahkan tidak layak dibandingkan dengan Tuan Muda Han. Tang Jiuge, saya perintahkan kau, ceraikan sampah ini segera. Menikahlah dengan Tuan Muda Han. Jika tidak, jangan akui saya sebagai nenekmu. Nenek aku sudah memutuskan untuk memilihnya. Lagi pula, aku tidak akan pernah bercerai. Apa kau mencoba membuat saya gila? Tang juga pikirkan baik-baik. Konstruksi Tang milikmu terus merugi dari tahun ke tahun, diambang kebangkrutan. Hanya saya yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Karena saya bisa membantu keluarga Tang mengambil alih proyek senilai 1 miliar grup Heiki. Grup Heiki apa? Proyek miliaran. Bro KK, sasaku legendaris itu. Kerajaan bisnis yang dibangun Yang Huang dengan tangan sendiri, raksasa komersial terkemuka di Asia. Jika keluarga Tang, saya bisa memanjat ke Bro KK, bisa menghidupkan yang mati dalam sekejap, melambung ke langit, sudah di depan mata. The film was translated and narrated by N Media. Dia tolong katakan ya, mungkinkah kau harus mengawasi keluarga Tang? Melewatkan kesempatan ini, apakah kau ingin menjadi pendosa bagi keluarga Tang? Tang Jiuge harus memikirkannya baik-baik. Kau akan ikut denganku, membantu keluarga Tang bangkit. Kita masih harus mengikuti si sampah ini, melihat keluarga Tang hancur. Aku. Jiuge, apakah kau menginginkan proyek grup Heiki? Kau juga tidak ingin menikah dengannya kan? Baiklah. Bukankah itu hanya teknik? Grup Heiki. Saya tersedia. Maksudmu, bisakah kau menang? Proyek teknik grup Heiki. Itu hanya proyek bernilai 1 miliar. Apakah itu sulit? Bukan hanya 1 miliar, bahkan proyek bernilai puluhan miliar. Saya juga bisa mendapatkannya. Ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Apa kau tahu? Grup Heiki itu adalah kerajaan bisnis Yin Huang yang dibangun dari nol. Bahkan konglomerat papan atas dunia ingin bekerja sama dengan Heiki, itu pun harus melalui lapisan peninjauan. Hampir 1 dari 10 yang benar. Dan saya, manajer proyek cabang, sebagai grup Heiki King Show. Itu pun dengan biaya yang sangat besar. Baru kemudian, mereka membantu keluarga Tang. Mereka mengamankan proyek bernilai 1 miliar ini. Kau pecundang. Apa hakmu menyombongkan diri seperti ini? Apa kau sudah gila? Berani-beraninya bicara besar di sini. Itu sangat lucu. Seseorang yang tidak tahu diri. Kau tidak tahu apa-apa. Jangan bicara omong kosong. Kau tidak percaya. Tidak ada yang akan mempercayainya. Baiklah. Bagaimana kalau kita bertaruh? Apa yang ingin dipertaruhkan? Bertaruhlah dalam 1 hari. Mari kita lihat apakah saya bisa. Proyek 10 miliar yuan alih grup Heiki. Membantu keluarga Tang. Tunggu sebentar. Hanzi awalnya, mereka adalah orang-orang dari grup Heiki. Kau tidak bisa menang melawannya seperti ini. Percayalah padaku. Saya memegang janji saya. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Kau sekarang. Itu benar-benar omong kosong. Oke. Taruhan ini. Saya setuju. Tapi, karena kita akan berjudi, harus ada taruhannya bukan? Oke. Jika saya memenangkan taruhan ini, mulai hari ini. Kau lihat Jiuge. Mundur 3 kali. Baiklah, tidak masalah. Tapi bagaimana jika kau kalah? Jika saya tidak bisa mendapatkannya kembali, saya akan menceraikan Jiuge. Mulai sekarang saya tidak akan mengganggunya lagi. Tidak cukup. Tambahkan 1 lagi. Jika kau tidak bisa mendapatkannya kembali, gunakan pisau ini. Gunakan lidah anjingmu. Potong. Ying Yuan. Jangan setuju. Sepakat. Ying Yuan, apa kau sudah gila? Hanzi awalnya berasal dari manajer proyek grup Heiki. Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Membuat taruhan semacam itu dengannya. Kau sedang mencari mati, kau tahu itu. Percayalah padaku kali ini saja. Saya tidak akan kalah. Percaya padamu. Percaya pada apa? Aku mempercayaimu seorang sopir. Bisa pergi ke grup Heiki. Kita harus mendapatkan kembali proyek bernilai miliaran dolar itu. Aku masih percaya kau bisa.
Mengalahkan Hanzi berlatar keluarga hebat. Apa hasilnya? Kita lihat besok. Kau benar-benar tidak bisa dipahami. Sangguan. Di mana Xu Jingchuan sekarang? Kembali ke Tuan. Dia sedang dalam perjalanan bisnis di kota tetangga. Pemberitahuan dan informasi lainnya besok. Saya ingin menemuinya di grup Heiki. Makam Tang Qinghai. The film was Tidur di sini. translated and narrated Kakak saya. by M Media. Tang Qingha. Sebenarnya, keluarga Tang tidak berasal dari Qingzhou. Sebaliknya mereka melarikan diri ke sini. Sejak 10 tahun yang lalu, keluarga Tang di ibu kota. Itu juga salah satu yang terbaik. Salah satu keluarga bergengsi. Kakak saya. Itu bahkan lebih terkenal di ibu kota. Kecantikan tiada tara. Pria yang mengejarnya. Dari ibu kota, mengantar dari luar negeri. Tapi kakak saya malah jatuh cinta pada seseorang. Orang yang seharusnya tidak dia cintai. Keluarga Yin 10 tahun yang lalu. Saya adalah tuan muda keluarga Yin. Dylan Yu kepala keluarga Yin yang baru. Langit buta. Tulang naga sekali dalam sahabat milik keluarga Ying. Itu justru tumbuh di tubuhmu. Kau menjadi jenius keluarga Ying. Pilar masa depan. Tapi itu juga keberuntungan. Ibumu meninggal muda. Hanya dengan begitu saya bisa bangkit, menjadi nyonya keluarga. Hanya dengan begitu akan ada kesempatan. Ambil tulang naga dari tubuhmu, gali keluar, transplantasikan ke anak saya. Kemari. Sekarang juga. Berkontribusi, darah dan sumsum tulangmu. Untuk anak saya. Integrasi yang lebih baik. Tulang nagamu. Tidak. Ayah. Ayah selamatkan aku. Tolong aku ayah. Berhenti berteriak. Yin Tianjun putra Hilang Yu. Ayah tidak akan datang menyelamatkanmu. Kau belum tahu kan? Aku mencangkok tulang nagamu. Masalah ini. Meskipun ayah sangat tidak puas. Tapi, siapa yang memiliki tulang naga? Siapa keluarga Yin itu? Seorang jenius yang muncul sekali dalam siabat. Siapa yang bisa menerima kultivasi terbaik? Dan saya sudah ditunjuk oleh tetua klan. Tuan muda keluarga Yin. Pewaris kepala keluarga. Penerus keluarga Yin. Sejak saat itu, saya adalah bintang baru yang paling mempesona keluarga Yin. Dan kau adalah budak saya. Selamanya di bawah kaki saya. Kakak laki-laki. The film was translated and narrated by M Media. Yin Chu Jiang kepala keluarga Yin. Tolong aku. Saya menaruh harapan besar padanya. Sisakan satu napas saja. Biarkan dia hidup seumur hidupnya. Tetaplah di dalam penjara bawah tanah. Tianjun ingin berintegrasi sepenuhnya. Tulang naganya. Dia masih membutuhkan pasokan konstan. Sediakan darah dan sumsum tulang. Ya. Tang Qinghai tunangan Yin Yuan. Qinghai, kenapa kau ada di sini? Kau harus segera pergi. Tempat ini berbahaya. Cepat. Saya akan datang dan mengeluarkanmu dari sini. Aku tidak bisa pergi. Dengarkan aku. Cepatlah. Kau akan ditemukan oleh penjaga keluarga Yin. Saya tidak mau. Bahkan jika mati, kita akan mati bersama. Di sana. Di sebelah sana cepat kari. Mereka sudah ditemukan. Tepat di depan. Kejar mereka, cepat kejar. Qinghai turunkan aku. Cepatlah. Tidak mungkin. Saya pasti akan membawamu keluar. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan mereka lolos. Baik dalam keadaan hidup atau mati. Tembak. Qinghai. 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 Jangan tidur. Jangan tidur. Aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Jangan tidur. Kakak Ying Yuan. Sudah terlambat. Dengarkan saya. Saat saya mati, kau harus menjaga adikmu juga dengan baik.
Dia masih muda. Tidak sabaran. Tidak ada yang mengurus mereka. Dia akan terluka. Kakak Ying Yuan, berjanjilah pada saya. Jaga dirimu baik-baik. King Hei. King Hei. King Hei. Aku kembali. The film was Orang yang kau translated pedulikan and narrated akan by kulindungi M dengan Media. nyawaku. Dan mereka yang membunuhmu. Aku tidak akan membiarkan satupun dari mereka lolos. Mereka semua adalah putra buangan keluarga Ying itu. Biarkan adik saya. Dia selamanya terjebak di usia 17. Itu semua karena dia. Keluarga Tang saya dibantai oleh keluarga Ying. Hampir memusnahkan seluruh keluarga. Kami hanya bisa melarikan diri ke Xingzhou. Di ambang kehancuran. Jeti, saya dan keluarga Ying. Dengan putra buangan keluarga Ying itu. Abadi. Tanpa henti. Ini adalah tanggung jawab yang seharusnya tidak perlu kau pikul. Aku. Keluarga Tang sekarang. Semua orang tidak punya harga diri. Saya tidak akan bertanggung jawab. Siapa lagi yang bisa kita andalkan? Ngomong-ngomong, saya punya sesuatu untuk dikatakan. Saya sudah lama ingin menanyakan ini padamu. Sangat sedikit orang dengan nama keluarga ini. Namamu Ying Yuan. Kau tidak mungkin. Keluarga Ying. Kerabat jauh. Tunggu. Salah. Jika kau mau. Kata-kata kerabat jauh Ying. Mereka tidak akan berakhir di Xingzhou. Datanglah menjadi sopir. Biarkan seseorang menyetir. Baiklah. Saya hanya bercanda. Berjalan kaki. Pulang ke rumah. Perintah Tuan Shenxi. Ying Yuan, jangan beri ampun. Ya. Kau adalah Ying Yuan. Menyingkir. Suasana hatiku sedang buruk hari ini. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Sombong. Bahkan seekor semut pun layak untuk memanjat naik ke sisi nona muda saya. Mati. Bagaimana mungkin ini terjadi? Kau, sebenarnya siapa kau? Keluar. Mulut yang memegang hukum. Kata-kata menjadi hukum. Kau adalah Ying Huang dari Daxia. Diserahkan ke Bisian Fusi untuk penyelidikan ketat. Cari tahu siapa yang mengirimnya. Ya. Kepala keluarga telah salah. Kepala keluarga salah. Adik. Jangan pergi. Tuan. Zhao Jingchuan menelpon. Ada keadaan darurat yang perlu saya laporkan kepada Anda? Bicara. Keluarga Ying. Ada pergerakan. Beritahu Su Jingchuan. Besok, aku bertemu dengannya secara langsung. Grup Heiji. Luigi, saya harus merepotkanmu kali ini. Kita sudah berteman baik selama bertahun-tahun. Siapa yang mana? Tapi, Luigi direktur eksekutif di Grup Heiji. grup Heiki, meskipun didirikan oleh Yin Huang itu, saya tidak tahu apakah saya bisa. Saya bertemu Yin Huang melalui ketua Zhou, tapi saya bisa memperkenalkan Anda kepadanya. Baiklah. Bagaimana kau bisa sampai di sini? Kebetulan sekali. Kita bertemu lagi. Xin Yue, ini temanmu. Jadi, kau masih mengambil uangku. Saya menggunakan apa yang saya dapatkan untukmu. Kontrak kerja, bergabung dengan grup The film Heike. was translated Karena kau mengambil and barang-barangku. narrated by Haruskah M kita Media. setuju untuk membatalkan pertunangan? Kembalikan surat nikahku. Dia adalah mengaturnya. Anda meminta saya untuk membantu grup Heike, suami yang belum menikah, karena Anda memanfaatkan cahaya rembulan. Anggota baru grup Heike, Anda menerima 50 juta lagi. Maka Anda harus bersikap baik. Pertunangan itu dibatalkan. Mengapa Anda masih menempel pada Xin Yue? Apa kau tidak punya rasa malu pria dewasa? Kapan aku mengambil barangmu? Saya tidak mengambilnya. Bagaimana kau bisa masuk ke grup Heike? Menjadi karyawan grup Heike? Awalnya, saya pikir, kau hanya memiliki ambisi yang tidak realistis. Tidak sadar akan identitas mereka sendiri. Tak terduga, kau sangat munafik dan tidak tahu malu. Pertama, aku bergabung dengan grup Heiki. Itu karena identitasku sendiri. Kedua, barang-barangmu. Tidak ada satu poin pun. Saya harap Nona Shen tidak salah paham.
Lalu Chan, jika bukan karena Shinyo yang memohon kepada saya, Anda mungkin bahkan tidak. Mereka bahkan tidak bisa melewati gerbang grup Heiki. Masih tanpa malu, Anda bilang Anda masuk karena kemampuan sendiri. Apakah menurut Anda pantas mendapatkannya? Nona Shen, apakah aku mengambil barangmu atau tidak? Kau telepon. Biarkan bank memeriksa dan mereka akan tahu. Selain itu juga bisa dibuat. Temanmu harus memeriksanya. Laporan orientasi grup Heiki. Semuanya jelas dalam sekali lihat. Aku ada urusan lain. Aku pamit sekarang. Berhenti. Apakah saya mengizinkan Anda pergi? Apakah ada hal lain? Sekarang saya perintahkan Anda. Jika tidak, kembalikan surat nikah kepada Shinyo segera. Saya akan menggunakan atas nama Direktur Eksekutif Grup Heiki. Anda akan dipecat. Hancurkan Grup Heiki dan melarang Anda sepenuhnya. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Saya tidak akan membantu kamu untuk kedua kalinya. Mengusirku. Kau tidak memenuhi syarat. Anda, baiklah. Ini perbuatan Anda sendiri, penjaga. Yang Yuan, belum terlambat bagimu untuk menyesalinya sekarang. Aku bilang, mengusirku. Dia tidak memenuhi syarat. Patahkan kaki anak ini. Buang dia keluar. Ya. Berhenti. Kalian benar-benar nekat. Ketua Zhou. Halo Ketua Shou, Halo Ketua Zhou. Nama saya Shen Xiniyue. Ini milik keluarga Shen. Tuan Yin, Anda sudah tiba. Ini, Ketua Zhou, apakah Anda mengenalnya? Tuan Yin, tamu terhormat saya. Bagaimana? Apakah Anda punya pendapat? Apa? Dia adalah tamu kehormatan Anda. Sekarang, apakah kau masih berpikir aku perlu melakukannya? Bergantung pada siapa? Apakah mungkin untuk masuk ke grup Heiki? Ini tidak mungkin. Tuan Yin silakan lewat sini. Xiniyue mau kemana? Melapor kepada Ying Huan. Menurut laporan dari ibu kota, kemarin siang, salah satu dari 8 pilar negara, Ying Tianjun tuan muda keluarga Yin. Mereka sudah pergi ke selatan menuju Qingzhou. Segera akan tiba. Ying Tianjun. Akhirnya kita akan bertemu. Benar bukan? Ying Chu Jian kepala keluarga Ying. Apa yang terjadi? Menanggapi Ying Huan, Ying Chu Jian kepala keluarga Yin. Saat ini tidak ada pergerakan. Masih menunggu upacara penobatan Anda. Namun, bawahan saya menemukan masalah lain. Ada apa? Menurut penyelidikan bawahan, perjalanan Ying Tianjun ke selatan tampaknya telah terpengaruh. Instruksi Ying Chu Jian untuk mencari Ying Huan, memenangkan hati mereka, menjadi payung pelindung keluarga Yin. Begitukah? Saya sangat menantikannya. Reaksi mereka saat melihat saya. Seberapa seru nantinya? Nona Shen, apakah Anda menunggu saya? Seu Jingchuan ketua grup Heike. The film was Apakah itu aset translated terbesarmu? and narrated by M Media. Apa maksud Anda? Jika kau pikir dengan memanjat Xu Jingchuan, jadi kau berani memprovokasi keluarga Shen kami, maka saya sarankan kau hemat napasmu. Kapan saya pernah memprovokasi keluarga Shen? Kata-kata dan tindakanmu, semuanya memprovokasi keluarga Shen kami. Saya bisa katakan dengan sangat jelas, kau ingin menggunakan Xu Jingchuan untuk menekan keluarga Shen kami. Itu jauh dari cukup, warisan keluarga Shen kami. Tidak bisa kau bayangkan. Kamu tidak tergoyahkan. Membingungkan. Halo. Tuan, sesuatu terjadi pada keluarga Tang. Grup preman tiba-tiba berbalik, mengambil tindakan terhadap konstruksi Tang. Lokasi konstruksi disegel. Banyak orang terluka. Apa yang Anda katakan? Tuan Shenqi telah menghilang. Bersama dengan 6 pembunuh yang dikirim. Tidak ada kabar sama sekali. Pasti sudah gagal. Gagal. Ying Yuan ini, dia hanyalah orang biasa. Bagaimana mungkin Shenxi gagal? Ayah, Xin Yu sudah kembali. ayah, Nona muda. Paman Ming. Xin Yu, bisakah kau menemui Xu Jingchuan? Apakah dia setuju? Sebaiknya kau beri hormat Ying Huan. Saya memang melihatnya. Namun masalah itu tidak terselesaikan. Karena di grup Heike, saya bertemu orang lain. Siapa yang kau temui? Yang Yuan. Ying Yuan. Begitulah kejadiannya. Saya mengerti. Tidak heran Shenqi gagal. Anak ini sebenarnya memanjat. Ketua grup Heiki. Ayah, kegagalan apa? Tidak ada. Kau lanjutkan saja kesibukanmu. Ya,
Ngomong-ngomong ayah, jika bisa, saya tetap berharap ayah jangan sakiti Ying Yuan. Saya mengerti. Pergi. Baiklah, Sudah saya katakan sebelumnya, selama anak ini masih hidup, ini akan memengaruhi keluarga Shen kita, hubungan dengan Ying Huan. Apa yang harus kita lakukan sekarang Tuan? Dia pikir dia telah memanjat Naika, Zhou Jinchuan dari grup Heiki. Itu bisa menarik perhatian keluarga Shen saya, maka dia sangat salah. Jangan lupa, keluarga Shen saya, tapi dia naik ke tampuk kekuasaan melalui prestasi militer. Orang tua itu bahkan berada di divisi perang. Jika divisi perang mengambil tindakan, bahkan grup Heiki, kita juga harus mundur. Shenmin, hubungi. Halo, apakah itu Tuan Ye Kunlong dari Departemen Perang? Grup konstruksi Tang. Pertemuan. Mengapa semua orang diam? Apakah mereka semua bisu? Bagaimana masalah ini bisa The film diselesaikan? was translated Itu adalah triad. and narrated by Jika M masalah ini Media. tidak bisa diselesaikan, kita semua hanya menunggu mati. Nenek, bukannya kami tidak ingin menyelesaikannya. Itu adalah triad. Menduduki lokasi konstruksi. Pekerja terluka. Saya juga perlu. Bulanan. Dia membayar biaya perlindungan sebesar 100 miliar rupiah. Bagaimana mungkin kami sanggup membayar itu? Ini, ya nenek. Proyek ini akan memakan waktu 3 tahun. Ini setiap bulan. Biaya perlindungan sebesar 1 miliar rupiah. Kami rugi. Lebih banyak keluar daripada masuk. Lalu, mengapa tidak membayar? Itu adalah triad, kekuatan bawah tanah terbesar di Kingshu. Pemimpin triad adalah Li Gong. Mereka memakan orang tanpa memuntahkan tulangnya. Karakter yang kejam. Kami keluarga Tang sama sekali tidak bisa diremehkan. lalu apa yang harus kita lakukan? Jika pekerjaan tidak segera dimulai, tidak ada cara untuk mengikuti peraturan. Proyek pengiriman tepat waktu, bagaimana bisa saya baru saja menjabat? Inilah yang terjadi. Atau, kita perlu mencari seseorang. Pergi bicara dengan triad itu. Kami bisa memberikan uangnya. Lihat apakah bisa memberi saya potongan. Ini ide yang bagus. Baiklah, begitulah caranya. Cari seseorang untuk berbicara dengan triad. Coba dapatkan uang perlindungan. Dikurangi menjadi setengah. Tapi, siapa yang harus saya cari? Biarkan Tang Jiuge pergi. Biarkan dia pergi dan menemui Triad. Saya. Jiuge saya akan pergi melihatnya. Ya. Jiuge telah memimpin keluarga Tang selama bertahun-tahun. Dia sangat berbakat. Dia pergi untuk bernegosiasi. Saya pikir ini yang paling cocok. Kalau begitu sudah diputuskan. Tang Jiuge, saya sekarang bertindak sebagai ketua. Anda diperintahkan untuk bernegosiasi dengan Triad. Dan, Anda harus membiarkan Triad setuju untuk membayar biaya perlindungan. Dikurangi menjadi 50 juta. Tang Jingjing, Triad, sekelompok orang gila yang tidak masuk akal. Anda ingin saya bernegosiasi dengan mereka. Mereka sembarangan bilang tagih kurang 50 juta. Ada apa? Bagaimanapun Anda hanya membuang-buang waktu di sini. Mereka ingin Anda pergi dan bertemu dengan Triad. Negosiasi. Anda masih membuat alasan dan menyalahkan orang lain. Apa gunanya keluarga Tang membesarkanmu? Ya, juga. Cara menjadi manusia. Jangan terlalu egois. Kalian semua. Sudah cukup, saya biasanya tidak melihatmu bekerja. Untuk keluarga Tang, saya hanya akan membiarkanmu melakukan perjalanan ini. Masalah sekecil itu, kau masih membuat alasan. Saya egois. Saya tidak berkontribusi pada keluarga. Bertahun-tahun ini, bukankah itu saya? Apakah saya yang mengelola grup konstruksi Tang? Bukankah itu saya? Itu telah mendukung kita selama ini. Keluarga Tang yang dilanda badai, dan apa hasilnya? Kata-katamu. Mereka mengambil semua pencapaian saya. Tang Jingjing duduk, posisi ketua. Masih menikmati keuntungan. Pesanan 10 miliar dari grup Heiki. Sekarang ada masalah. Saya disalahkan atas segalanya. Sekarang karena Anda sangat menyukainya. Cucu kesayangan Anda Tang Jingjing. Biarkan dia berbicara dengan mereka. Dia sangat mampu. Dia pasti akan berhasil dalam bernegosiasi. Diam, kau sudah keterlaluan. Beraninya kau bicara padaku seperti itu. Mereka bahkan menyuruh mengirim saudaramu ke Triad. Apakah Anda tidak tahu? Apakah Triad itu seorang kejahatan? Membunuh tanpa berkedip. Kau seharusnya mengirim saudaramu. Bukankah itu sama saja dengan menyerahkan domba ke tempat jagal? Bagaimana kau bisa begitu kejam? Jeti, saya tadi hanya oleh kalian. Domba yang didorong keluar. Benar. Keluarga Tang kami, mereka hanyut ke sini dari ibu kota. Itu semua karena saudaramu. Pembunuhan Tang King He, kau harus memberiku kompensasi. Apakah ada masalah? Itu benar. Kalian berdua bersaudara. Mereka semua adalah orang-orang yang berbahaya. Bahkan jika itu berarti mati demi keluarga Tang kita. Itu sudah diduga. Saya. Baiklah, kami setuju untuk pergi. Negosiasi dengan Triad. Ying Yuan, siapa yang mengizinkanmu dasar sampah? Mereka yang datang. Keluar dari sini sekarang juga. Mengapa Anda ada di sini? Saya dengar sesuatu terjadi pada keluarga Tang. Jadi saya datang untuk membantu. Anda seorang sopir. Apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu saya? Anda harus kembali sekarang. Jangan khawatir. Bukankah itu hanya negosiasi dengan Lei Wen Guam? Saya akan menemani Anda. Nenek. Kami setuju.
Pergilah ke Triad dan bernegosiasi dengan Lei Wenguang. Tang Jiuge, dasar sampah. Suamimu sudah setuju atas namamu. Anda tidak bisa menarik kembali kata-kata Anda lagi. Ying Yuan, siapa yang memberi Anda hak ini? Saya berjanji atas nama Anda. Apakah Anda tahu tentang Triad? Tempat macam apa itu? Anda hanya mengoceh di sini. Ini yang Anda maksud dengan membantu saya? Jangan khawatir, saya di sini untuk Anda. Ying Yuan, apakah kau yakin? Kau dan Tan Jiuge, pergilah ke Triad. Kami tidak akan pergi. Tidak ada dari kami yang akan pergi. Preman dikirim ke kematian mereka. Tepat sekali, saya yakin. Namun, saya punya syarat. Syarat apa? Saya tahu, Lei Wenguang membuka mulutnya. Biaya perlindungan bulanan sebesar 1 miliar rupiah. Jika keluarga Tang tidak bisa memberikannya, maka proyek Anda tidak akan bisa berlanjut. Apa yang Anda katakan bukan omong kosong. Dan saya bisa membuat Lei Wenguang tidak mengambil satu sen pun. Proyek Anda akan berjalan sesuai jadwal. Apa yang dia katakan? Dia bilang untuk membiarkan pemimpin Triad, Lei Wenguang, Lei Gong yang ternama, tidak menerima sepeser pun dari grup Tang. Proyek akan terus berjalan sesuai jadwal. Ini benar-benar konyol. Bocah, Triad memiliki 8 cabang. 16 raja surgawi, puluhan ribu saudara. Lei Gong itu 30 tahun merajalela di King Show. Keluarga Tang kami, mereka semua tidak berdaya melawannya. Kau sendirian yang hidup dari keluarga Tang. The film was translated Kualifikasi apa yang and kau miliki? narrated by Dia bicara M omong Media. kosong. Itu benar. Sering lihat orang melebihkan kemampuan. Tapi seseorang yang sebodoh dan sejahil Anda. Ini benar-benar pertama kalinya saya melihat ini. Ying Yuan, apa yang sedang kau lakukan? Itu Lei Gong. Biaya perlindungan sebesar 1 miliar rupiah. Kurang 1 sen pun bisa berakibat fatal. Siapa yang memberimu keberanian? Dia menolak menerima 1 sen pun. Syarat saya adalah, jika kita berhasil, Anda tidak hanya perlu memulihkan posisi Tang Jiuge, dan Anda harus segera turun tahta oleh Tang Jiuge, menjabat sebagai kepala keluarga Tang. Apa katamu? Saya katakan, Anda turun tahta, biarkan Tang Jiuge menjabat sebagai kepala keluarga Tang. Ying Yuan, kau benar-benar lancang. Mengapa nenek harus turun tahta? Kau pikir kau siapa? Benar sekali. Jangankan fakta bahwa kau tidak akan bisa menyelesaikannya. Mereka bahkan memaksa nenek untuk turun tahta. Ini benar-benar tidak sopan. Niatnya sangat tercela. Niatnya sangat tercela. Niatnya sangat tercela. Niatnya sangat tercela. Nenek, Anda, bagaimana menurut Anda? Baiklah, saya setuju. Nenek, Anda tidak boleh menyetujui tuntutan mereka. Jika kau tidak bisa menyelesaikannya, kau dan Tan Jiuge diusir dari keluarga Tang. Jangan pernah menginjakkan kaki di rumah keluarga Tang. Sepakat. Kau, Nenek, bagaimana mungkin Anda menyetujuinya? Tuntutan yang tidak masuk akal. Mengapa Tan Jiuji harus menjadi kepala keluarga? Saya tidak setuju. Gadis konyol, kau tidak benar-benar mempercayainya bukan? Ying Yuan orang itu. Bisakah kita membuat Lei Gong mengalah? Maksud Anda? Sudah lama, saya mencari kesempatan ini. Dia diusir dari keluarga Tang. Tak disangka, dia mengantarkannya sendiri ke depan pintuku. Dan mereka berani bicara besar. Biarkan Lei Gong menghapus biaya perlindungan 1 miliar. Apakah dia sedang bermimpi? Saya mengerti. Mereka tidak mungkin menang. Mereka pasti telah bergabung dengan Triad. Mereka akan ditelan tanpa sisa. Tapi nenek, bagaimana dengan proyek kita? Jangan terburu-buru. Tunggu sampai anak itu mati. Tan Jiuge sudah hancur total. Bersihkan saja sampai bersih. The film was Berikan translated kepada Tuan Muda Han. and narrated Saat by itu, M mari Media. kita berikan satu lagi untuk Tuan Muda Han. Mari kita bicarakan dengan baik. Mungkin, apakah ada cara lain? Nenek Anda luar biasa. Kau harus meredam amarahmu. Posisi kepala keluarga Tang, cepat atau lambat akan menjadi milikmu. Saya mengerti. Tang Jiuge, berdasarkan dirimu, apa yang bisa kau gunakan untuk melawanku? Ying Yuan, siapa yang menyuruhmu setuju? Milik nenek, janji yang mustahil untuk ditepati. Itu Lei Gong Lei Wenguang. Itu Triad. Saya katakan, apa yang saya Ying Yuan telah janjikan tidak akan pernah diingkari. Kau benar-benar tidak masuk akal. Tidak ada jalan lain. Kita hanya bisa menjalaninya selangkah demi selangkah. Cepat masuk ke mobil. Markas besar Triad wilayah selatan. Ingat, saya akan bicara dengan mereka nanti. Kau diam saja di sini. Jangan bicara omong kosong, mengerti? Tahu. Dua kakak laki-laki. Saya perwakilan dari grup konstruksi Tang. Ingin bertemu Lei Gong.
perwakilan grup konstruksi Tang, untuk menemui Lei Gong kami. Benar sekali. Tolong informasikan kepada mereka. Oke, ikutlah dengan kami. Enam terbuka atau tidak? Buka. Buka. Tidak. Kakak, tidak ada angka 6. Siap. Minum. Saudara Lin, dua orang ini, untuk menemui Lei Gong kami. Siapa itu? Tidak bisakah kau lihat pria tampan ini sedang sibuk, mengganggu suasana hati pria tampan ini? Anda adalah Saudara Lin dari Ola Naga Harimau Trad. Saya sudah lama mengagumi nama Anda. Nama saya Tang Jiuje. Perwakilan ini dikirim oleh grup konstruksi Tang. Saya ingin bicara dengan Lei Gong. Bocah baik. Ternyata kau. Saudara Lin, apakah kau mengenalnya? Kita bertemu lagi. Kalian berdua saling kenal. Saya menyebutkan luka di kepalanya. Saya mengetiknya. Percaya atau tidak? Apa? Lalu apa gunanya negosiasi kita? Bukankah ini sama saja mencari mati? Sial. Anak muda, kau memukuli pria tampan ini seperti ini. Saya khawatir tidak bisa menemukanmu. Tak disangka, hari ini kau mengantarkan diri ke depan pintuku. Pas sekali, dendam lama dan baru. Pria tampan, mari kita hitung bersama hari ini. Saudara-saudara, lumpuhkan dia. Tangkap dia. Tunggu, Saudara Lin salah paham. Ini hanya kesalahpahaman. Kami benar-benar ada urusan. Mereka ingin bicara dengan Lei Gong. Sepertinya, pelajaran yang saya berikan sebelumnya, itu belum cukup. Ying Yuan, bisakah Anda bicara lebih sedikit? Anak muda, kau masih berani sombong bocah. Saya katakan, biarkan saya menemuimu lagi. Saya akan mencabut uratmu, menguliti hidup-hidup. Saudara Lin, kesalahpahaman semuanya hanya kesalahpahaman. Saudara Lin, saya minta maaf atas namanya. Dan menjamin, biaya pengobatan dan pemulihan Anda, saya sudah membayar semuanya. Masih berdiri di sana untuk apa? Segera minta maaf kepada Saudara Lin. Ini wilayah Trad. Minta maaf. Apa gunanya minta maaf? Kau sekarang, bahkan jika kau berlutut pada pria tampan, berlututlah 300 kali. Pria tampan, saya akan membunuhmu hari ini. Saudara-saudara, tangkap mereka. Apa yang kau lakukan, bocah? Saya beritahu kau, ini wilayah Triad. Saya tidak akan menoleransi kesombonganmu. Kau, mengapa kau hanya mengingat yang baik dan bukan yang buruk? Kali ini benar-benar tamat. Mengapa kau begitu gegabah? Tempat ini penuh dengan orang Trad. Kau memukul mereka. Mereka tidak akan melepaskanmu. Selagi masih ada waktu, ayo cepat pergi. Meninggalkan Qingxiu. Di wilayah mereka, membuat masalah. Triad saya. Saya hanya ingin pergi. Bukankah ini terlalu merendahkan Lei Wenguan? Camkan itu. Gawat, kita tidak bisa keluar dari sini. Lei Gong, bocah inilah. Mereka masuk ke wilayah kita. Mereka melukai begitu banyak saudara kita. Triad kita. Kapan saya pernah menderita kerugian seperti ini? Lei Gong, Anda harus membela kami. Bocah itu sudah tamat. Kau bajingan. Hari ini, Raja Surgawi telah tiba. Itu tidak akan menyelamatkanmu juga. Hanze, Hanzi, apa yang kau lakukan di sini? Saya yang mengatur semua ini. Saya pasti ingin tinggal di sini. Apa yang kau katakan? Kau belum tahu. Proyek 10 miliar, milik keluarga Tang, ditandatangani dengan Heiki. Saya mengungkapkannya kepada Lei Gong. Itu ide saya juga. Semoga Lei Gong menyegel lokasi konstruksimu. Minta 1 miliar rupiah, biaya perlindungan. Kalian semua. Menghasilkan banyak uang di kota selatan. Saya bahkan tidak memikirkannya. Bersikaplah hormat kepada Lei Gong. Bodoh. Kau, dasar bajingan hina. Orang picik. Jika kau menjadi wanita saya, bukankah itu akan menyelesaikan masalahnya? Tapi kau, saya harus memilih sampah ini. Saya tidak akan memilih diri saya sendiri. Dan berulang kali membuat tuan muda ini kehilangan harga diri. Tidakkah saya punya harga diri? Hari ini, harus mati. Kau, saya ingin kau menjadi Buddha saya. Mari kita bersenang-senang. Saudara Lei, kau bisa melakukan apapun yang kau mau dengan pria ini. Tapi wanita ini, kau lihat, bisakah kau serahkan padaku? Setelahnya, saya meminta saudara saya untuk mengantarkannya. 50 juta rupiah. Anggap mereka sebagai saudara. Biaya teh. Lei Gong, hari ini hanya salah paham. Semuanya hanya kesalahpahaman. Kami kehilangan uang. Kami minta maaf. Anda bisa menyebutkan harga berapapun. Kami semua akan berikan. Sekarang mereka tahu untuk membayar. Sudah terlambat. Pria itu dibunuh. Wanita itu diseret. Bertindak. Ya. tunggu.
Satu orang bekerja, satu orang menanggung akibatnya. Biarkan dia pergi. Saya akan pergi bersama Anda. Bermain. Kau sudah gila, Ying Yuan. Pahlawan menyelamatkan kecantikan. Tidakkah menurutmu itu konyol? Kau salah. Saya hanya tidak ingin dia berlumuran darah. Nada bicara yang sombong. Baiklah, saya akan mengabulkan keinginanmu. Tamu, seret dia pergi. Ya, Ying Yuan. Leigon, ini tidak akan membiarkannya pergi. Saya bahkan belum sempat bermain dengannya. Apa yang kau takutkan? Cincang dia. Wanita itu tetap milikmu. Cincang dia. Kau bisa mencobanya. Terlalu melebih-lebihkan kemampuan diri. Bertindaklah. Berikan dia. Ya. Maju. The film was translated and narrated by M Media. Berani-beraninya mencuri wanitaku. Mari kita lihat bagaimana dia mati kali ini. Leigon. Tapi, bocah ini terlihat agak menyeramkan. Dia tampak cukup mahir berkelahi. Waktumu. Kita sama sekali tidak boleh membiarkannya pergi. Dia harus dicincang sampai hancur. Buang ke sungai Qingjian untuk memberi makan ikan. Jangan khawatir. Di Qingshou, orang yang ingin saya Lei Wen Guang bunuh, dia tidak bisa melarikan diri. Belum lagi, selama bertahun-tahun ini, semakin banyak orang datang membuat masalah bagi Triad. Banyak orang memiliki keterampilan luar biasa. Tapi yang mana yang pernah kau lihat? Mereka berhasil keluar hidup-hidup. Jika kau bertanya padaku, pasti kau orangnya. Leigon sangat perkasa. Di tanah kita ini, kau bilang satu. Tidak ada yang berani mengatakan itu nomor dua. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa? Apa yang sedang terjadi? Bukankah dia hanya sampah? Bagaimana mungkin kita bisa menang? Bagaimana dengan kami anggota Triad? Sudah lama sekali saya tidak meregangkan otot. Lanjutkan. Siapa sebenarnya kau? Saya adalah suami Tang Jiudi. Hanya itu. Keluarga Tang. Bocah, saya tahu kau bisa memukul. Lalu kenapa? Triad saya, puluhan ribu saudara di bawah komandonya. Saya tidak bisa berurusan denganmu, masih tidak bisa menanganinya. Keluarga Tang kelas 3. Sebaiknya kau berdor. Mereka tidak ingin sendirian. Jika tidak, saya akan membalas dendam. Masing-masing dari mereka. Benar sekali, kau sangat mahir berkelahi. Benar kan? Pada saat itu, setiap anggota keluarga Tan harus mati. Saya menolak untuk percaya. Bisakah kau melindunginya? Setiap anggota keluarga Tan. Memang. Saya tidak bisa menyelamatkannya. Semua anggota keluarga Tang. Kau salah. Baguslah, kalau kau tahu kau salah. Ayo, memohonlah sambil berlutut. Berlutut. Namun, saya punya banyak cara. Menumpas Triad. Triad memiliki 1000 anggota. Saya membantai 1000 orang. Jika ada 10.000 orang, saya akan membunuh 10.000. Kemanapun itu berlari. Kalian semua hanyalah semut. Nada bicara yang sombong. Mereka juga memusnahkan Triad saya. Kau bahkan tidak pantas mendapatkannya. Apa kau pikir kau gubernur Qingshou? Saya bukan gubernur Qingshou, tapi saya bisa memerintah gubernur Qingshou, mengirim pasukan secara pribadi ke Qingshou, penumpasan Triad. Ini yang saya dengar. Lelucon paling lucu. Jangan bicarakan itu dulu. Saya memiliki hubungan dekat dengan gubernur Qingshou, kau hanyalah orang asing. Kualifikasi apa yang mereka miliki? Bicara omong kosong. Perintah kepada gubernur Qingshou. Benar sekali. Leigon, tapi dia telah mendominasi. Tokoh-tokoh Qingshou selama bertahun-tahun berpengaruh, tak tertandingi di dunia. Bahkan jika kau hari ini, puluhan orang dipukuli, apa kau bisa melawan puluhan ribu saudara bawahan Leigon? Kau bisa tenggelam hanya dari satu ludah setiap orang. Unik. Tiada banding. Yang mana? Ying Yuan. Panggilan telepon lain. Kau tidak akan mengatakannya. Kau berikan. Apakah gubernur Qingshou menelepon? Berpura-pura menjadi hantu. Ying Huang. Bagaimana kau bisa sampai di sini? Menelepon saya secara pribadi. Saya akan memberitahumu. Jika kau pergi dengan Presiden Shou, saya masih bisa percaya. Tapi, Presiden Shou di Qingshou juga hanya mampu menyelaraskan Leigong setara. Belum lagi. Sama sekali bukan untuk kau sampan. Pergi dan Leigong itu jahat. Saya pikir kau sebaiknya menyerah saja. Apakah ini terbuka? Apakah Anda mendengar saya dengan jelas? Seseorang ingin membunuh seluruh keluarga saya. Mereka juga mengatakan memiliki hubungan dekat dengan Anda. Siapa yang ingin mencelakaiku? 001. Leigon, jangan biarkan bocah ini lolos. Saya takut. Dia akan bersikap angkuh. Halo, Li Wen Guang, apa tahu gila? Kau tahu apa yang ada di depanmu? Siapa yang berdiri di sana? Di depanmu? Tapi dia mengendalikan semua pasukan di tanah ini. Tuan Divisi Perang. Dia adalah pilar negara ke-9 Ying Huang dari Daxia, yang ditunjuk langsung oleh keluarga kekaisaran. Apa ini? Dengarkan baik-baik. Jika Ying Huang ada di sini, kau kehilangan sehelai rambut pun
Tunggu saja. Pasukan dari keempat perbatasan menyerbu ke King Shore. Saya akan mencabik-cabikmu, hancurkan tulangmu dan jadikan abu. Ying Huang. Apa yang terjadi? Pergi dari sini. Ying Huang pria picik buta akan kebesaran orang hebat. Bertabrakan dengan kereta Ying Huang. Mohon maafkan saya Ying Huang. Mustahil. Mustahil. Dia hanyalah sampah. Gelandangan tak punya uang dan tak punya kuasa. Bagaimana mungkin dia adalah Ying Huang? Leigon, apa kau bercanda? Bangun. Kakak, bangun. Bunuh dia. Enyah dari sini. Atau, cobalah mendengarkannya. Tangkap dia. Sialan. Masih saja mengoceh. Akan kutendang kau sampai mati. Tidak. Dia benar-benar tidak berguna. Mereka seharusnya diinjak-injak di bawah kakiku. Bagaimana mungkin itu terjadi? Saya tidak akan bicara apa-apa lagi. Ying Huang, para penjahat itu, semua disesatkan olehnya. Hanya dengan begitu saya berani menanggapi kekasaran Ying Huang. Orang kecil ini bersedia menerima hukuman. Saya mohon Ying Huang memberi saya kesempatan. Saya akan memberi Anda satu kesempatan lagi. Proyek keluarga Tang. Ya, ini adalah proyek keluarga Tang. Semuanya harus berjalan lancar tanpa hambatan. Saudara-saudara sekalian, Serikat Triad akan menjamin keselamatan mereka. Tidak buruk. Namun, saya punya satu permintaan lagi. Perintah Anda, melalui api dan air, bahkan seorang penjahat pun tidak akan ragu. Mulai besok, saya tidak ingin berada di dunia ini lagi. Melihat kehadirannya lagi. Tenang saja. Dia harus tetap hidup besok. Saya akan mati. Leigon, Jianglin. Tuan Ying Huang, hamba yang rendah ini memberikan penghormatan. Tuan Ying Huang, Ying Huang mohon terima ini. Baiklah, berhenti bicara omong kosong. Ya, ambil benda ini. Tenggelamkan ke sungai. Ya, Leigon, Ying Yuan. Tidak, Ying Huang. Saya salah. Saya benar-benar seharusnya tidak mengusik keluarga Tang. Saya benar-benar tahu saya salah. Saya bersedia menebus dosa saya melalui pengabdian. Saya harus mengompensasinya dengan cara tertentu. Ampuni hidup saya. Ampuni hidup saya. Hanze, Anda harus tahu. Saya tidak bisa membiarkan ini berlalu. Apapun yang mungkin berhubungan dengan Jiu Ge. Apakah Anda mengerti? Ya. Pergi. Kakak saya akan mengantarmu. Kakak, berenang. Ayo berjalan lebih cepat. Mereka semua adalah saudara. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Ying Yuan. Ying Yuan, cepat keluar. Apa yang sedang kau lakukan? Ying Yuan. Apa yang sedang Anda lakukan? Membunuh suamimu. Ying Yuan, kau baik-baik saja. Apakah kau terluka? Apa yang mungkin terjadi pada saya? Legong itu. Permisi, berapa banyak uang yang Anda butuhkan? Kami akan memberikan semuanya. Nona Tang, itu berlebihan, itu berlebihan. Ini, Kamedan. Tuan Ying sudah mencapai kesepakatan. Proyek keluarga Tang berjalan sesuai jadwal. Tenang saja, tidak akan ada lagi yang membuat masalah. Apa yang terjadi dengan mereka? Apakah kau salah minum obat? Oke, ini bukan urusan Anda. Kembalilah. Baiklah, kami pergi. Mereka. Masalahnya sudah selesai. Lei Wenguang tidak akan meminta uang perlindungan apapun. Kemudian kepada grup konstruksi Tang. Dan bagaimana dengan dia? Itu juga akan diberikan kepada grup Tang. Menyediakan layanan pengawalan. Dan mereka juga memberikan kompensasi. Kontrak 3 miliar rupiah. Ini menyelesaikan masalahnya. Kembalikan uang kami. Cepat pergi. Apa yang sedang kau lakukan? Saya khawatir mereka akan berubah pikiran. Nenek, Nona juga sudah kembali. Apa? Tan Jiung kembali? Bagaimana bisa secepat itu? Mungkinkah Ying Yuan sudah diambil oleh Triad? Bunuh dia. Saya bertanya padamu. Apakah itu Tang Jiu Ge? Dia kembali sendirian. Nora dan Ying Yuan itu. Dia menemani Nona Jiuge. Mereka kembali bersama. Apa yang kau katakan? Apakah mereka terlihat mengerikan? Penuh luka. Wajahnya berlumuran darah. Tidak, sama sekali tidak. Seperti apa saat dia pergi? Akan seperti apa jika saya kembali? Dan dibandingkan saat saya pergi. Dan juga berseri-seri. Mungkin. Nenek, dasar kau bajingan Tang Jiu Ge. Menipu nenek dengan kepatuhan di luar namun membangkang di dalam. Kita setuju untuk pergi ke Triad untuk negosiasi. Kau sebenarnya tidak pergi. Apakah nenek sudah dibawa pergi? Simpan dalam hati. Siapa bilang saya tidak pergi? Kau masih berani berbohong? Jika kau pergi,
Bagaimana mungkin kau bisa kembali secepat ini, dan satu persatu, tidak terluka? Siapa yang kau bohongi? Kau benar-benar. Mereka pasti senang jika kita mendapat masalah. Saya. Cukup, karena kau menarik kembali kata-katamu. Kau tidak pergi ke Triad, maka terimalah hukumannya. Mulai sekarang, kau bukan lagi anggota keluarga Tang. Dengan keluarga Tang saya, tidak ada hubungan. Nenek, kami tidak hanya pergi, kami akan menyelesaikan semuanya. Rad, tidak hanya setuju, setelah itu mereka tidak akan lagi menuntut apapun dari keluarga Tang. Mereka mengembalikannya kepada kita, kompensasi sebesar 3 miliar rupiah. Ini ceknya, coba lihat. Apa katamu? Bagaimana mungkin? Masih berani bilang kamu tidak berbohong? Bagaimana mungkin Lai Gong bisa diyakinkan olehmu? Mereka bahkan membebaskan biaya perlindungan kita, mengembalikan 3 miliar rupiah kepada kita. Bagaimana kau bisa tahu? Kita tidak punya cara untuk membujuk Lai Gong. Tang Jiuge, katakan yang sebenarnya. Dari mana asalnya ini? Nenek, ini, dia memang kepala tribe. Apa yang diberikan Lai Gong? Nenek sama sekali tidak boleh mempercayai mereka. Ini pasti palsu. Ini pasti pemalsuan. Diam. Saya sarankan Anda untuk tidak melakukan itu. Jika Anda tidak percaya pada saya, Anda bisa melakukan panggilan telepon, minta bank untuk memeriksa. Jika tidak, Anda adalah orang yang membuat keluarga Tang menjadi pendosa yang kehilangan 3 miliar rupiah. Tidak perlu. Palsu tetaplah palsu. Sama sekali tidak perlu diperiksa. Berhenti. Nenek memukul anak itu. Saya akan mengurus semuanya. Saya akan mempercayaimu kali ini. Jika kau berani membohongiku, tunggu saja ajalmu. Tolong periksa untuk saya. Periksa untuk 632842. Halo, tiket nomor 632842. Uang tunai 3 miliar rupiah telah disetorkan. Apakah Anda perlu menarik uang atau layanan transfer uang? Apa? Ini benar. 3 miliar itu nyata. Keluarga Tang, saya akan makmur. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Nenek, sekarang Anda harus menepati janji Anda. Anda harus mundur dan memberi jalan kepada orang yang lebih mampu. Nenek sama sekali tidak boleh menyetujui permintaan mereka. Kepala keluarga Tang adalah milikku. Kau tidak bisa memberikannya kepada Tang Jiuge. Saya tidak setuju. Kau tidak setuju. Selain makan, dia hanya duduk diam, menghamburkan uang. Apalagi yang bisa kau lakukan? Itu masih lebih baik daripada kau. Kesayangan nenek, saya adalah kepala keluarga Tang. Nenek, Anda tidak berniat untuk menarik kembali ucapan Anda, bukan? Pintu masuk. Kau tidak punya hak untuk bicara di sini. Keluar dari sini. Dan kau, jangan kira saya tidak tahu. Dari mana kau mendapatkan 3 miliar rupiah ini? Kau pasti telah ditipu oleh preman-preman itu, menginjak-injak dan menghina. Oleh karena itu Lai Gong, baru kemudian saya setuju. Mereka membebaskan biaya perlindungan kita. Mereka juga memberi kita 3 miliar rupiah. Kau wanita yang tidak tahu malu. Sebaiknya Anda menjaga mulut Anda. Saya sangat takut. Memangnya kau siapa? Melihat istrimu tidur dengan begitu banyak orang. Kau pasti merasa sangat terhina. Kau kura-kura yang bersembunyi di cangkangmu. Kau berani memukul saya. Saya akan melawanmu sampai mati. Jika kau berani menggunakan kata-kata kotor lagi, saya akan merobek mulutmu. Lancang, Tang Jiuge, apakah kau merencanakan pemberontakan? Nenek, jelas-jelas itu dia. Pertama bicara omong kosong. Apakah Jingjing salah? Keluarga Tan telah diwariskan hingga hari ini. Kepala keluarga selalu memberi contoh. Dan kau, orang yang amoral. Keluarga Tang, saya tidak bisa mentoleransi orang yang tidak bersih mengemudi. Jadi, perjanjian sebelumnya batal demi hukum. Jeti, kau memilih untuk mempercayainya. Kau juga tidak mempercayai saya, bukan? Tidak seperti yang dikatakan Jingjing. Hanya kau dan sampah ini bisa menyelesaikan masalah Triad. Saya. Nenek, apakah Anda yakin Anda tidak lagi bersedia menepati janji Anda? Siapa bilang saya tidak menepati janji? Itulah, dia tidak layak menjadi kepala keluarga Tang. Baiklah, itulah yang diharapkan oleh nenek. Jangan menyesalinya. Kau sampah. Mereka juga punya hak untuk memeras saya. Saya ingin melihat bagaimana kau membuat saya menyesal. Kita lihat saja nanti. Ayo pergi. Siapa yang ingin kau takuti? Saya tidak dibesarkan dengan rasa takut. Nenek dari awal sampai akhir tidak pernah memikirkannya. Mereka ingin beri saya posisi kepala keluarga. Dia selalu, baik kakak saya maupun saya tidak menyukai mereka. Mereka selalu memperlakukan kami seperti pembawa sial. Sekarang, dia hanya melihat saya sebagai sapi perahnya, atau lebih tepatnya, itu hanyalah alat untuk pernikahan politik. Jangan khawatir. Saya janji tidak akan lama. Pakai tandu 8 orang. Saya mohon kepada Anda, kembali untuk mewarisi posisi kepala keluarga. Jam berapa sekarang? Kau masih bercanda? Saya tidak sedang bercanda. Karena keluarga Tang tidak lagi memilikimu. Grup Heiki akan menolak. Lanjutkan kerjasama dengan keluarga Tang. Lihat dirimu, kau bilang kau tidak bercanda. Grup Heiki, bagaimana mungkin dia melakukan ini untuk saya? Dan berhenti bekerja sama. Baiklah baik, jangan bahas itu lagi. Saya lapar, ayo kita makan. Anda pasti Ying Yuan. Kami dari Divisi Investigasi Divisi Perang. Anda telah ditangkap atas dugaan pembunuhan. Ikutlah dengan kami. Apa? Membunuh? Anda berasal dari divisi perang. Mereka masih di sini untuk menangkap saya. Tunggu, apakah kalian salah paham? Bagaimana mungkin Ying Yuan membunuh seseorang? Apa bukti yang kalian punya?
Kemarin di kaki pemakaman, beberapa mayat ditemukan. Para korban adalah anggota keluarga Shen, dan mereka yang lewat di sana hari itu hanya Anda. Jadi, ikutlah dengan kami. Keluarga Shen. Pemakaman di kaki gunung. Mustahil. Saya bersamanya sepanjang hari. Saya bisa bersaksi untuknya. Dia tidak akan membunuh siapapun. Katakan sekali lagi, membawa Ying Yuan bukanlah sebuah permintaan, melainkan sebuah perintah. Kalian semua, bagaimana kalian bisa begitu sewenang-wenang? Tidak, saya harus menelepon Departemen Patroli. Apakah tidak ada hukum lagi? Divisi Perang Ibu Kota adalah hukum. Divisi Patroli dan Inspeksi juga di bawah Komando Divisi Perang. Kalian semua, Apakah Anda tahu siapa saya? Siapapun Anda, saya sudah mengincar hari ini, di dunia ini. Selain pemimpin Divisi Perang, Ying Huang dari Dacia, Divisi Inspeksi saya belum. Orang yang tidak berani ditangkap. Kalau begitu tidak ada masalah. Saya akan ikut dengan Anda. Ying Yuan. Jangan khawatir. Saya akan segera kembali. Jadilah anak baik dan tunggu saya di rumah. Ying Yuan. Apa yang ayah katakan? Ayah saya mengirim bawahan lamanya ke divisi perang. Mereka menangkap Ying Yuan. Oke, saya mengerti. Semua ini salah Ying Yuan karena terlalu merasa benar sendiri. Jangan pernah tunduk. Itu bagus. Dia menjebak dirinya sendiri. Mereka makan. Apakah kamu punya nyali beruang atau keberanian macan tutul? Beraninya kamu menangkap Ying Huan dari divisi perang. Apakah otakmu sudah mati rasa? Di mana semua orang? Sampaikan perintah saya. Ayo pergi. Penjara King Jian. Saya Shou Zi. Apa katamu? Penyelesaian. Langit telah runtuh. Perintah 100.000 pasukan surgawi Jurang Utara di luar Qingzhou. Segera bersiap di Qingzhou. Perintah dikeluarkan ke Bejan Fusi Ibu Kota. Tangkap Direktur Divisi Investigasi Divisi Perang, Yi Kunlan, Divisi Investigasi dan Penyelidikan. Ya, Beritahu seluruh pejabat Qingzhou, segera pergi ke penjara Qingjin untuk menemui Ying Huang. Katakan pada mereka, jika penilaian Ying Huang sedikit saja meleset, mereka hanya sedang menunggu. Biarkan kiamat datang. ya. Anda adalah Ying Yuan. Orang yang tidak berarti sekecil semut. Itu memungkinkan saya memanfaatkan koneksi di divisi perang. Saya akan membawamu masuk. Anda seharusnya merasa terhormat. Kepala keluarga Shen. Xian Yuan. Lancang. Nama kepala keluarga saya. Apakah itu sesuatu yang bisa Anda sebut langsung? Ying Yuan, ini pertama kalinya kita bertemu. Ini juga yang terakhir kalinya. Karena besok, Anda akan Film mati. was translated and Lalu kenapa? narrated by Saya Ed rasa Media. tidak. Siapa keluarga Shen saya? Mati di tengah malam. Tidak ada yang bisa hidup sampai fajar. Tapi, saya bisa memberimu kesempatan terakhir. Selama Anda bersedia berlutut kepada saya, mereka bersujud akui salam ke keluarga Shen dan menyerahkan surat nikah. Saya bisa membuat pengecualian. Memaafkan Anda. Jika tidak besok, Departemen Perang akan menggunakan pembunuhan berencana. Kau akan dieksekusi. Saya rasa Anda orang yang cerdas. Anda tahu bagaimana harus memilih, bukan? Biarkan saya tunduk akui salah. Masalah pertunangan itu. Kesombongan keluarga Shen adalah yang menyebabkan semua ini menjadi bumerang. Sekarang, saya akan mengakui kesalahan saya. Saat pertama kali saya mengunjungi keluarga Shen, tujuannya adalah untuk membatalkan pertunangan. Tapi bagaimana dengan keluarga Shen Anda? Menindas orang lain. Mereka dengan sengaja mempermalukan saya. Apa yang saya inginkan? Tidak lebih dari sekadar permintaan maaf. Apa yang menanti saya? Itu adalah upaya pembunuhan oleh keluarga Shen. Bahkan memaksakan. Kejahatan yang saya lakukan. Katakan padaku, siapa yang benar dan siapa yang salah? Itu sudah sewajarnya kesalahanmu. Keluarga Shen saya telah dipermalukan olehmu. Kau seharusnya menerimanya dengan rendah hati. Namun merasa tidak puas adalah kesalahan. Keluarga Shen saya akan memburumu. Kau seharusnya menyerahkan lehermu untuk disembelih. Tidak ada perlawanan yang diizinkan. Dan kau masih hidup. Itu salah. Sekarang kau adalah seorang tahanan. Terlepas tuduhan keluarga Shen padamu. Benar atau salah, kau harus mengaku bersalah. Jika tidak, kau tidak akan termaafkan. Sekarang, apakah kau tahu di mana letak kesalahanmu? Keluarga Shen Anda sungguh membuka mata. Ying Yuan, tidakkah kau mengerti? Kebenaran dunia ini hanya segelintir. Berada di tangan kelas atas. Maksud Anda, siapapun yang memiliki status lebih tinggi, dialah yang benar. Benar. Benar sekali. Bagaimana jika status saya lebih tinggi dari Anda? Apakah Anda akan meminta maaf kepada saya? Apakah kau pikir ini mungkin? Baiklah, saya malas membuang napas untukmu. Selama kau bersedia menyerahkan surat nikah itu, pergilah dari Qingzhou. Jangan pernah menginjakkan kaki di sini lagi. Maka saya bisa memberimu jalan keluar. Saya akan mengatakannya sekali lagi. Jika keluarga Shen meminta maaf, pertunangan ini bisa dibatalkan. Jika tidak, jangan membayar. Bagus sekali. Sepertinya, kau tidak perlu hidup untuk melihat hari esok. Saya akan mengeksekusimu hari ini. Perjanjian pernikahan itu tidak ada lagi.
pengunjung. Berhenti. Mengapa kau ada di sini? Ini bukan tempat asalmu. Segeralah kembali. Ayah, bukankah ayah berjanji padaku? Tidakkah ayah akan menyakitinya? Bagaimana bisa ayah menarik kembali kata-kata ayah? Anak ini, jika dia dengan patuh mengakui kesalahannya kepada saya, menyerahkan surat nikah dengan jujur, pergilah dari King Show. Tentu saja, saya akan berbelas kasih dan mengampuninya. Namun dia tetap tidak menyesal. Maka jangan salahkan saya. Kejam. Ayah. Yang Yuan, sekarang, tidakkah kau tahu cara bertobat? Sudah lama, saya peringatkan kau. Keluarga Shen kami, jauh lebih kuat dari yang bisa kau bayangkan. Kau lihat sekarang kan? Tapi kau masih punya harapan. Selama kau sekarang meminta maaf kepada ayah saya pasti akan memohon untukmu. Selamatkan nyawamu. Terima kasih atas kebaikan Anda, Nona Shen. Dunia menginginkan saya. Orang-orang yang seharusnya lahir di Yingyuan, itu belum ada. Ini tentu saja termasuk keluarga Shen Anda. Sudah selarut ini. Berhenti bicara omong kosong. Melebih-lebihkan. Kau tidak berpikir. Shou Jingchuan, apakah dia masih bisa menyelamatkan nyawamu? Beritahu kau, ayah saya menghubungi seseorang dari divisi perang. Bawahan lama kakak saya. Bahkan jika Shou Jingchuan mendukungmu, tidak ada jalan keluar. Selamatkan nyawamu. Bangun. Menurut Anda apa yang saya andalkan? Itu adalah Shou Jingchuan. Apalagi, jika bukan, karena Shou Jingchuan. Dalam kapasitasmu, bagaimana mungkin kau bisa menyinggung keluarga Shen? Kami masih hidup. Sepertinya Anda memiliki perasaan terhadap saya. Masih tidak tahu apa-apa. Nona Shen, karena itu masalahnya. Maka silakan pergi. Kau sudah tidak bisa diselamatkan. Itu sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Keluarga Shen Anda kini telah mendatangkan masalah bagi diri sendiri. Memenjarakan diri sendiri. Jika ini terus berlanjut, keluarga Shen Anda pasti akan punah. Nada bicara yang sombong sekali. Apakah keluarga Shen saya akan binasa atau tidak? Itu masih harus dilihat. Tapi kau, diambang kepunahan. Oke, kalau begitu kita tunggu dan lihat saja. Mencari mati. Tua dan Nona. Orang tua itu sudah bangun. Apa yang kau katakan? Kakek saya terbangun. Benar. Cepat. Segeralah pulang. Semoga beruntung untukmu. Kediaman keluarga Shen. Ayah. Shen si leluhur keluarga Shen. Ayah. Ayah, akhirnya kau sadar. Xiu Yuan. Berapa lama saya tidak sadarkan diri? Ayah. Ayah sudah koma selama lebih dari setengah bulan. Begitukah? Kakek akhirnya bangun. Jika kakek tidak segera bangun, saya pikir, saya tidak akan pernah melihat kakek lagi. Cucu kesayangan saya khawatir. Kakek tahu dia salah. Ngomong-ngomong. Xin Yue, kakek akan mengaturnya untukmu. Apakah kau puas dengan pernikahan itu? Itu kakek. Membayar harga yang mahal. Aku baru saja mendapatkannya untukmu, seorang menantu. Benar sekali. Sekarang setelah aku bangun, panggil dia kemari. Biar kulihat. Kita tidak boleh menganggap ini enteng. Menantu ideal macam apa itu? Itu adalah seseorang tanpa kekuasaan atau pengaruh. Orang udik, dia masih ingin menikahi Xin Yu kita. Itu ibarat kata, hendak memakan daging angsa. Ya, Dia. Kami sudah mengusir mereka. Pertunangan juga dibatalkan. itulah. Kakak, kau mungkin belum tahu ini. Bocah itu, katak hendak memakan daging angsa. Dia benar-benar menolak untuk membatalkan pertunangan. Akhirnya, atau melalui koneksi ayahku di militer, lempar dia ke penjara. Eksekusi besok. Mari kita lihat bagaimana dia berpura-pura. Apa? Ayah, Apa yang kau katakan? ayah, dia hanyalah orang rendahan. Bocah malang, tidak perlu. Bodoh sekali, bodoh sekali. Kau mencoba menghancurkan keluarga Shen. Ayah, dia hanyalah orang miskin. Dari keluarga rendahan, mengapa kau begitu gelisah? Omong kosong. Apakah kau tahu siapa dia? Jika dia muncul, ada masalah apa? Keluarga Shen, mereka semua harus dikubur bersamanya. Apel, Mengapa kau tidak membawaku menemuinya? ini. Bagaimana mungkin? Ayah, apakah ini? Kakek. Dia adalah Ying Yuan. Pak Tua, bagaimana kabar Anda? Anda masih cukup sehat. Ayah, Ada apa? apa yang terjadi dengan kakak? Ayah, apa yang sedang kau lakukan kakak? Pergilah dari sini. Kakek, apakah Anda mengigau karena sakit? Mengapa saya harus berlutut di hadapan pemuda tampan ini? Ya,
Menteri Tua Sensie memberikan penghormatan kepada Ying Huan. Apa? Ayah, kau bilang. Dia sebenarnya adalah Ying Huan. Ini mustahil. Dia hanyalah orang melarat tanpa uang. Bagaimana mungkin itu Ying Huang? Itu mustahil. Benar-benar mustahil. Bagaimana mungkin dia adalah Ying Huan? Pejabat dari King Shou telah tiba. Gubernur King Shou Zi. Zhou Jinchuan ketua grup Heiki. Dan pemimpin Triad Lei Wen Guan. Mengapa mereka semua ada di sini? Ini. Kami memberikan penghormatan kepada Ying Huan. The film was Memberikan penghormatan translated kepada and Ying Huan. narrated by M Media. Ini. Apa? Mari kita berkenalan kembali. Saya bernama Yin Yuan. Diangkat langsung oleh Kekaisaran, penguasa divisi perang, Ying Huang dari Dacia. Ayah, Menteri Tua ini gagal mendidik putranya dengan benar, menabrak Ying Huan. 10.000 kematian, saya tidak bisa mengelak dari tanggung jawab ini. Mohon kabulkan permintaan Ying Huan, hukum saja Menteri Tua ini. Lepaskan keturunannya, sebuah jalan keluar. Kaisar Ying Huan. Semua ini tidak ada hubungannya dengan ayah saya. Mereka semua adalah orang-orang picik, buta. Jika harus dihukum, orang picik ini bertanggung jawab penuh. Pak Tua. Kemarilah. Tuan Tua Shen, Anda dan keluarga Kekaisaran pernah hadapi krisis bersama. Pencapaian militer yang terhormat. Saya juga sangat menghormati Anda. Terlebih lagi masalah ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Saat pertama kali saya mengunjungi keluarga Shen, tujuan awalnya adalah untuk membatalkan pertunangan. Karena saya sudah memiliki seseorang yang saya cintai. Terburu-buru menikah. Itu hanya akan tidak adil bagi Nona Shen. Apa? Saat kau datang hari itu untuk tujuan mengumumkan pertunangan. Ini, Ibu. Benar sekali. Tapi keluarga Shen, namun penuh dengan penghinaan dan ancaman. Saya menyaksikan pusaka keluarga selama 1 abad. Elit King Shou. Bagaimana mungkin seseorang memiliki wajah seperti itu? Jadi saya marah. Apa yang saya inginkan? Ini adalah permintaan maaf keluarga Shen Anda. Tapi apa yang saya dapatkan sebagai imbalannya? Itu adalah upaya pembunuhan oleh para pembunuh keluarga Shen. Ini menggunakan instrumen terpenting negara, kekuatan divisi perang, dengan memaksakan tuduhan, menangkap saya, pemilik keluarga Shen. Ada. Apakah Anda masih ingat Anda? Di penjara King Jian. Ingat. Sungguh kekuatan hidup dan mati. Genggam tangan keluarga Shen. Menurut Anda apa itu hukum kekaisaran? Sekarang saya adalah Ying Huang. Maka Anda akan tahu bahwa Anda salah. Jika saya adalah salah satunya, orang biasa. Bukankah itu karena Anda? Kematian seorang pria yang dibunuh dengan sia-sia. Bajingan ini tahu dia salah. Bajingan ini tidak berani melakukannya lagi. Saya tidak akan berani lagi. Ibu, bagaimana saya bisa menjelaskan ini kepada Ibu? Apa yang mereka katakan kepada saya saat itu berbeda? Ibu jelas tidak seperti itu. Apa yang saya katakan? Mengapa Ibu berbohong kepada saya? Saya juga tidak tahu. Dia adalah Ying Huang. Saya pikir, dia adalah pengemis bawa orang miskin. Saya hanya takut kau akan mengeluh tentang saya. Ibu-ibu sangat mengecewakan saya. Sekarang, Anda diketahui bahwa ini salah. Ying Huang ampuni nyawa saya. Saya tahu saya salah. Saya benar-benar tahu saya salah. Saya meminta maaf kepada Anda. Saya bersumpah. Saya tidak akan pernah memandang rendah orang lagi. Omong kosong. Pak Tua, saya telah menerima apa yang saya minta. Pertunangan dibatalkan. Pengembalian surat nikah. Persahabatan di sini. Hanya itu. Setelah itu, mari kita berpisah secara baik-baik. Tidak ada hubungan lebih lanjut. Ying Huang. Jaga dirimu baik-baik. Keluarga Shen saya sudah tamat. Tidak akan ada lagi kesempatan untuk mencapai puncak. Ini semua berkat dirimu. Berkat dirimu. The film was Ying Yuan. translated and narrated by M Media. Apakah ada hal lain? Mengapa kau tidak memberitahu saya lebih cepat? Kau adalah Ying Huang. Saya katakan. Apakah kau percaya? Saya. Kembalilah. Antara kau dan aku, tidak ada lagi keterikatan. Selamat tinggal.
Lama tidak bertemu. Kakak, Lin Tianjun,